Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 471, Reruntuhan Ibu Kota Kong. Dia, kelelahan juga. Perubahan Siyu segera menarik diskusi panas. Namun, pada saat ini, legenda Katavi bahkan lebih tertekan karena muridnya dikalahkan. Di sampingnya, legenda Fed Minghua juga sangat sunyi. Kekuatan Emi Rui pasti bisa menempati peringkat 5 besar di antara generasi muda Minghua. Pada akhirnya, dia kalah dari Bistamer muda di Donghuang dengan begitu mudah. Sekarang, dua legenda Minghua menggertakkan gigi karena kebencian. Bahkan jika ada masalah dengan peringkat urutan Donghuang, itu tidak dapat mengubah usia Siyu dan bakat spiritualnya. Melihat kejeniusan mereka dididik di negara yang berbeda, kedua legenda itu tidak tahu bagaimana perasaannya untuk sesaat. 20 tahun telah berlalu. Mungkinkah masih ada perbedaan besar antara Minghua dan Donghuang? Siyu, kelelahan juga. Di sisi lain, Presiden Xia juga berkata dengan bingung. Itu mungkin benar. Bagaimanapun, roh pedang itu telah meletus dengan kekuatan yang begitu kuat. Setelah Siyu dirasuki di Liga Nasional, dia juga makan suplemen dengan gila-gilaan. Secara umum, konsumsinya sangat besar dan masuk akal. Sepertinya begitu. Kedua belah pihak melakukan yang terbaik. Direktur Zong berkata, siapa yang peduli jika itu nyata? Dia hanya tahu bahwa Siyu pasti tidak ingin terus bertarung. Direktur Zong, undet macam apa itu? Ini jelas hanya di tingkat raja, tapi itu benar-benar meletus dengan kekuatan yang begitu kuat tanpa bakat menjinakkan binatang. Klon, kepemilikan, transformasi raksasa, dan tekanan pedang saling yin yang itu. Yang lebih konyol lagi adalah hantu roh Phoenix benar-benar muncul. Legenda Katavi dan legenda Fadir meledak. Mengapa rasanya roh pedang ini bahkan lebih ganas daripada apa yang disebut binatang pemakan besi semu mitos tadi? Minghua adalah negara mayat hidup, tapi dia belum pernah melihat mayat hidup yang aneh seperti itu. Pedang, Phoenix, api yang menyatu sempurna dengan yin dan yang ekstrim, dan kedalaman konyol itu. Apakah Siyu ini Bistamer atau spirit medium? Kenapa dia begitu mahir dalam mengendalikan undead? Apa sebenarnya identitas Siyu ini? Murid legendaris mana? Murid keluarga mana? 5 ras tuan, dan dari kelihatannya, mereka bukan tuan tingkat rendah. Mereka bahkan percaya bahwa Siyu adalah putra tidak sah dari legenda Donghuang. Jangan salah paham, Siyu tidak memiliki latar belakang yang mewah. Saya ingat baru saja mengatakan bahwa dia adalah seorang arkeolog. Baik itu binatang pemakan besi, mayat hidup ini, atau tepatnya, roh heroik, mereka semua berhasil dikontrak oleh Siyu sendiri, kata Direktur Zong sambil menyeringai. Kedua legenda Minghua tercengang. Dia jenius akar rumput. Pada saat ini, Direktur Zong tiba-tiba mengerti mengapa semangat kepahlawanan Jenderal Mu Huiyin bahkan lebih kuat daripada di Liga Nasional. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Universitas Ibu Kota Kuno telah mengeluarkan kartu truf sekolah. Mungkinkah Universitas Ibu Kota Kuno menggunakan kartu truf sekolah dari Departemen Mayat Hidup pada Siyu? Itu memang mungkin. Lagi pula, resume Siyu terlalu konyol. Layak bagi Universitas Ibu Kota Kuno untuk memeliharanya seperti ini. Betapa borosnya. Menggunakan sumber daya legendaris untuk memperkuat raja, tidak heran itu sangat sengit. Dengan kekuatan Siyu saat ini, itu jelas bukan masalah besar baginya untuk berada di peringkat 10 besar dari urutan Donghuang. Sepertinya dia harus memperbarui peringkatnya setelah ini. Mari kita lihat bagaimana kinerja Zhou Yun selanjutnya. Jika dia lebih rendah dari Siyu, kami akan menggantikannya. Direktur Zong melirik Zhou Yun Wang yang lega. Setelah mereplikasi keterampilan, Siyu segera menyelinap pergi. Chitong menariknya ke bawah untuk memulihkan diri. Sudah sangat berlebihan untuk bisa melakukan ini. Seorang spirit medium kuasi legendaris dari Minghua berkata, dia hanya Bistamer level 5. Setelah menahan kepemilikan roh pedang itu dan tanpa peningkatan bakat khusus, tubuhnya mungkin penuh dengan lubang. Kecakapan dari skill kepemilikan roh pedang itu jelas di atas Transcendent. Untungnya, itu bukan talent fusion. Kalau tidak, peningkatan ganda kepemilikan dan fusi pasti akan lebih menakutkan. Setelah mengatakan itu, sang legendaris Minghua terdiam. Raksasa. Emi Rui dan Siyu mundur. Di kursi penonton Donghuang, setelah Siyu kembali, Zheng Hai, Zhou Tianwang,
dan yang lainnya bertanya dengan prihatin, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Uhuk-uhuk. Setelah si Yu duduk kembali, dia mengeluarkan buah bernutrisi. Aroma buah yang bergizi membuat mereka menelan air liur mereka. Mereka memandang si Yu, yang wajahnya tiba-tiba memerah bahkan sebelum dia memakan buahnya, dan tercengang. Sial, apakah dia benar-benar terluka atau tidak? Tepat ketika beberapa dari mereka akan terus bertanya, sosok si Yu tiba-tiba menghilang ke udara. Pada saat yang sama, pesan telepati dikirim ke Presiden Xia dan Direktur Zhong. Aku Wali Dong Huang, Ying. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan si Yu. Aku akan membawanya pergi dulu. Kalian lanjutkan. Kemunculan tiba-tiba dari suara ini mengejutkan Presiden Xia dan Direktur Zhong. Ini dia. Mereka dengan cepat bereaksi. Itu adalah penjaga baru Universitas Ibu Kota Kuno. Wali baru Dong Huang tidak diumumkan dalam skala besar. Itu hanya tersebar di antara eselon atas yang legendaris. Namun, meskipun diturunkan, sangat sedikit orang yang tahu bagaimana penguasa wali dari Universitas Ibu Kota Kuno ini maju. Ini juga menyebabkan para Guardian Overlord yang dipimpin oleh Guardian Overlord dari Imperial Capital University, si burung hantu, menggertakkan gigi mereka karena marah ketika mereka mendengar bahwa kucing sialan itu telah menembus level totem. Ini, saat kucing permata muncul dan tiba-tiba membawa si Yu pergi, Presiden Xia dan Direktur Zhong, yang awalnya berpikir bahwa si Yu benar-benar lelah, tiba-tiba merasa sedikit curiga. Tunggu sebentar, apakah si Yu benar-benar kelelahan? Atau apakah dia memiliki sesuatu pada menit terakhir dan tidak ingin bertarung lagi? Dengan presiden binatang pemakan besi, sangat sulit bagi mereka untuk mempercayai si Yu. Hah! Pada saat yang sama, dua legenda, Ming Hua, tiba-tiba menyadari bahwa si Yu telah menghilang dari area kontestan. Direktur Zhong, kontestan itu barusan. Jangan khawatirkan dia. Dia menghabiskan terlalu banyak energi dan pingsan. Dia telah dikirim untuk memulihkan diri. Di taman tidak jauh dari Demon Capital Arena. Sosok si Yu diteleportasi oleh kucing permata. Si Yu duduk di petak bunga dan menatap kucing permata di depannya. Kamu menggunakan 1 hari untuk bepergian. Dia sudah memberitahu kucing permata kemarin, dan kucing permata itu segera berangkat. Secara teori, kucing permata seharusnya bisa segera mencapai ibu kota iblis. Mengapa hanya datang ke sini setelah sehari? Bukankah kamu bilang kamu masih harus sibuk selama sehari? Apa gunanya cepat? Kucing permata itu melengkungkan bibirnya. Kemudian, ia melihat ke arah ibu kota kuno dan berkata, bukan apa-apa. Ketika saya bergegas, reruntuhan muncul di ibu kota Kong. Saya mengambil beberapa pandangan dari samping. Petik 2. Reruntuhan. Si Yu tercengang. Kemudian, dia berkata, tingkat reruntuhan apa? Meskipun ada banyak reruntuhan di Dong Huang, reruntuhan baru masih layak untuk diperhatikan. Jika itu adalah reruntuhan di atas level tinggi, nilainya akan sangat bagus. Reruntuhan juga dibagi menjadi beberapa level, biasanya dibagi menjadi 4 level. Reruntuhan yang paling biasa adalah jenis reruntuhan yang muncul di Pingcheng. Mereka dimodifikasi oleh Beastamers yang legendaris. Lalu, ada reruntuhan tingkat tinggi, seperti reruntuhan naga es dan reruntuhan raja bajak laut. Mereka semua ditinggalkan oleh makhluk tingkat totem yang telah dimodifikasi oleh legenda berjudul atau telah menguasai kemampuan spasial. Langkah maju lainnya adalah reruntuhan legendaris. Mereka ditinggalkan oleh Beastamers atau makhluk setengah dewa legendaris yang telah menguasai kekuatan spasial, seperti reruntuhan Laut Biru. Akhirnya, ada reruntuhan mitos. Mereka datang dari era mythical yang jauh. Ada banyak rahasia era mythical di dalamnya. Misalnya, reruntuhan Dewa Naga di kota Istana Naga adalah reruntuhan mitos, dan reruntuhan kepemilikan yang diperoleh Kaisar Naga semuanya seperti ini. Ketika si Yu mendengar ada reruntuhan, dia langsung bertanya. Bagaimana saya tahu? Waktunya terlalu singkat. Kucing permata itu menguap dan berkata, tapi levelnya tidak boleh rendah. Setidaknya tingkat tinggi. Petik 2. Saya merasakan bahwa pencapaian spasial pemilik reruntuhan harus lebih kuat dari saya. Ada juga pembatasan pada entry level. Manusia dan hewan peliharaan di atas level penguasa legendaris tidak bisa masuk. Ketika saya pergi, asosiasi lokal telah mengorganisir sekelompok Beastamers untuk dijelajahi, tetapi hasilnya belum keluar.
Petik 2. Reruntuhan ibu kota Kong, aku ingin tahu zaman apa sekarang, kata Xiyu. Kong Capital adalah salah satu dari 9 kota besar Donghuang. Itu adalah markas besar Angkatan Udara Donghuang. Beastamers lokal sangat bagus dalam pertempuran udara. Lupakan saja, ayo pergi ke Dragon Palace City dulu. Ketika kami kembali, mungkin ada berita. Itu hanya kehancuran tingkat tinggi. Itu pasti tidak seberharga harta di reruntuhan Dewa Naga. Desak kucing permata. Baiklah, mari kita bicarakan saat kita kembali. Xiyu menjilat bibirnya. Reruntuhan tidak bisa lari dari sana. Lebih penting untuk makan dan menarik investasi terlebih dahulu. Setelah Xiyu mengirim pesan kepada Presiden Xia, dia mengikuti kucing itu ke Laut Timur. Karena sudah beberapa kali ke Dragon Palace City, kucing permata sudah tahu rutenya. Di tingkat tuan, itu dibatasi oleh kekuatannya. Bahkan jika itu tahu rutenya, itu tidak bisa lewat. Tapi sekarang setelah berada di level totem, itu bisa membawa Xiyu ke atas dirinya sendiri. Begitu mata permata berubah menjadi elemen air, kucing permata segera memperoleh kemampuan melarikan diri dari air. Pada saat yang sama, di halaman Universitas Ibu Kota Kuno, celah spasial merobek udara tipis. Di celah itu, seorang wanita bermata ungu dalam gaun panjang putih dengan rambut putih perak panjang dan bintang-bintang yang berlama-lama di sekitarnya melangkah keluar dari angin. Formulir kepemilikan peri, Lu Qinyi. Saat Lu Qinyi berkultivasi keluar dari ruang reruntuhan legendaris, segera, sesosok bergegas mendekat. Kakek, teriak Lu Qinyi ketika dia melihat sosok ini. Ketika kepala sekolah Feng melihat bahwa Lu Qinyi akhirnya keluar, dia segera tersenyum dan berkata, "Qinyi, bagaimana?" "Tidak, aku masih tidak bisa menembus ruang." Lu Qinyi menggelengkan kepalanya. "Bagaimana dengan hewan peliharaan?" "Hewan peliharaannya baik-baik saja. Courtyard Sprite yang baru dikontrak juga memiliki kekuatan pertempuran raja terbaik," kata Lu Qinyi. "Bagus kamu tidak menerobos. Anda keluar pada waktu yang tepat. Tidak apa-apa jika Beastaming Space tidak menerobos. Ini akan berakhir jika kamu telah menerobos," kata kepala sekolah Feng dengan penuh semangat. Hah, Lu Qinyi bingung. Reruntuhan yang diduga terkait dengan kaisar luar angkasa telah muncul di ibu kota Kong. Hanya mereka yang berada di bawah level legendaris yang dapat memasuki reruntuhan. Ada binatang penjaga di dalam reruntuhan. Menurut informasi yang ada, itu diduga sebagai reruntuhan tipe percobaan yang ditinggalkan oleh kaisar luar angkasa. Sekarang, 2 anggota Biro 11 sudah pergi. Saya juga bersiap untuk melihatnya. Petik 2. Kaisar luar angkasa, Lu Qinyi sedikit tercengang. Aku akan pergi juga. Petik 2. Itu sebabnya aku bilang kamu beruntung. Tidak seperti anak itu, Xiyu. Saya baru saja akan menghubunginya ketika saya menyadari bahwa saya tidak bisa. Dia seharusnya pergi ke kota Istana Naga bersama Guru Ying. Kepala sekolah Feng menggelengkan kepalanya. Bab 472, kembali ke kota Istana Naga. Kucing permata adalah yang pertama memberitahu kepala sekolah Feng tentang penampilan reruntuhan di Kong Capital. Sayangnya, setelah kelompok pertama anggota dari tim eksplorasi mengeluarkan berita, kepala sekolah Feng ingin memberitahu kucing permata dan Xiyu bahwa keduanya telah menghilang. Mendengar kata-kata kakeknya, Lu Qinyi merasa bahwa Xiyu sangat tidak beruntung. Jika dia melewatkan kesempatan untuk segera menjelajahi reruntuhan kaisar luar angkasa, dengan pemahamannya tentang Xiyu, dia mungkin akan berguling di tempat dan menangis. Kapan kita berangkat? Lu Qinyi tidak bisa menunggu lagi. Kaisar Xi, Kaisar Wu, Permaisuri, Kaisar Naga, Kaisar luar angkasa, sebagai kaisar legendaris terakhir Donghuang, Kaisar Kong, Kaisar luar angkasa, juga telah meninggalkan banyak legenda. Dikatakan bahwa Space Emperor adalah Beastamer yang paling dekat dengan Beastaming Space tingkat 10. Karena dia memiliki bakat penguatan spasial, dia cukup berpengetahuan tentang tingkat Beastaming Space. Dikatakan bahwa tingkat penjinakan binatang umum dari bawahan Kaisar luar angkasa sangat tinggi. Di era Kaisar luar angkasa, itu adalah dinasti dengan Beastamers paling legendaris. Alasannya sangat sederhana. 9 hewan peliharaan totem tipe spasial dari Kaisar luar angkasa semuanya memiliki kemampuan untuk menyingkat sumber daya spasial. Sumber daya spasial ini bisa sangat mempercepat kecepatan leveling Beastamers di bawah Space Emperor. Terlepas dari aspek-aspek ini,
Kaisar luar angkasa juga telah menyeberangi lautan dan membentuk susunan teleportasi spasial antar benua dengan kekuatan surgawi yang besar. Dia adalah sosok perkasa pertama di planet biru yang berhasil membangun susunan teleportasi antar benua. Meskipun susunan teleportasi ini secara bertahap kehilangan keefektifannya karena Kaisar luar angkasa meninggal dan mereka tidak memiliki energi yang cukup, ini tidak menghentikan Kaisar luar angkasa untuk meninggalkan bekas yang dalam dalam sejarah Donghuang. Munculnya reruntuhan yang diduga terkait dengan Kaisar luar angkasa jelas merupakan masalah yang sangat penting. Meskipun reruntuhan ini tidak mungkin menjadi Beastaming Space dari Space Emperor sendiri, dengan pencapaian spasial yang luar biasa seperti itu, reruntuhan yang dia tinggalkan jelas jauh lebih berharga daripada reruntuhan yang ditinggalkan oleh legenda berjudul. Mungkin ada kesempatan bagimu untuk menerobos ke level legendaris di reruntuhan ini. Kepala Sekolah Feng berkata kepada Lu Qinyi. Sumber daya spasial sangat langka bagi orang lain. Misalnya, batu kristal luar angkasa yang diperoleh Siyu satu demi satu tidak memiliki banyak stok di Donghuang sama sekali. Mereka sangat langka. Namun, menurut penemuan arkeologis, sumber daya seperti kristal luar angkasa tidak berbeda dengan kristal energi lain pada tingkat yang sama selama dinasti Kaisar luar angkasa. Kaisar luar angkasa membangun sebuah dinasti dengan tingkat rata-rata yang sangat tinggi di ruang penjinakan binatang dalam sejarah dengan kekuatannya sendiri. Di antara mereka, sepertinya Kaisar Si tidak pernah menghadiahi bawahannya dengan sumber daya budidaya spasial yang legendaris. Mari kita bicarakan ini nanti, kata Lu Qinyi. Saya sedang tidak buru-buru. Masih ada waktu lama sampai kompetisi dunia. Aku lebih peduli tentang Kaisar luar angkasa. Dia melihat ke langit. Legenda mengatakan bahwa Kaisar luar angkasa ingin membangun susunan teleportasi spasial antara planet biru dan bulan. Dia telah mencoba menembus batasan planet biru berkali-kali dan mencapai langit berbintang, tetapi dia gagal. Sampai suatu saat, Kaisar luar angkasa menghilang selama proses ini. Beberapa juga mengatakan bahwa Kaisar luar angkasa berhasil, tetapi dia mengalami bencana di alam semesta dan mati. Nanti, dengan lahirnya kelas mekanik modern, Beastamer manusia memiliki kemampuan untuk menembus batasan planet dengan teknologi dan berhasil tiba di langit berbintang. Bahkan jika benar-benar ada jejak peradaban di bulan, tidak ada jejak Kaisar luar angkasa. Oleh karena itu, hasil dari Kaisar luar angkasa masih menjadi misteri. Dibandingkan dengan sumber daya spasial, Lu Qinyi ingin melihat lebih banyak apakah ada petunjuk relevan yang ditinggalkan oleh Kaisar luar angkasa di reruntuhan ini, meskipun kemungkinannya tidak tinggi. Lagi pula, dia baru saja mendengar bahwa itu adalah kehancuran tipe percobaan. Setengah hari kemudian, Laut Timur, Kota Istana Naga. Kucing Permata menghabiskan banyak usaha sebelum akhirnya membawa Siyu dan yang lainnya ke sini. Jenderal Siyu, Menteri Ying. Setelah Siyu dan yang lainnya tiba, Udang dan Kepiting yang menjaga pinggiran kota Istana Naga segera menyambut mereka. Sebagai menteri dari Departemen Perlindungan Lingkungan Laut Kota Istana Naga, status Siyu setara dengan seorang jenderal kota Istana Naga. Sebagai wakil menteri dari Departemen Perlindungan Lingkungan, status Kucing Permata tidak rendah, belum lagi sekarang menjadi totem. Menteri Siyu, Menteri Ying, Tuan Raja Naga Es telah menunggu lama. Tepat ketika Siyu dan yang lainnya tiba, Perdana Menteri Penyu terbang keluar dari alam mistik kota Istana Naga dan berteriak sambil tersenyum. Saya Perdana Menteri Penyu yang membantu Lord Ice Dragon King. Perdana Menteri Penyu yang membantu Raja Naga Laut adalah kakak laki-lakiku. Salam, Menteri Siyu, Menteri Ying. Ahem, sebenarnya, kita pernah bertemu di perjamuan Dragon Palace City. Aku ingin tahu apakah kalian berdua masih ingat. Aku tidak ingat sama sekali. Kucing Permata dan Siyu mengkonfirmasi. Dengan begitu banyak binatang, siapa yang akan mengingat kura-kura tua? Namun, setelah Siyu melirik data penyu panjang umur ini, dia merasa sangat emosional. Perlombaan Perdana Menteri Penyu benar-benar mengesankan. Kurang dari nama lebih besar dari penyu panjang umur. Level ras, raja tingkat tinggi. Tingkat pertumbuhan, tingkat raja. Poin energi, 7.770.000. Sangat mengesankan, bahkan lebih tinggi dari tingkat energi normal baby ginseng. Namun, itu masih sedikit lebih rendah dari Perdana Menteri Penyu Raja Naga Laut dengan 9,96 juta poin energi. Di mana Bingbing?
Tanya si kucing permata. Sejak itu juga menembus ke tingkat totem, itu tidak perlu mempertimbangkan senioritasnya dengan naga es lagi. Itu bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Batuk, aku akan membawa kalian berdua ke Lord Ice Dragon King sekarang, kata Perdana Menteri Penyu. Sesaat kemudian, di bawah pimpinan Perdana Menteri Penyu, Siyu dan kucing permata mengikutinya ke kota Istana Naga dan tiba di aula Istana Naga Es yang telah dibangun oleh Naga Es untuk dirinya sendiri. Secara umum, saat ini, Raja Naga Es Raja sedang tidur. Aku tidak tidur hari ini. Sebelum Perdana Menteri Penyu selesai berbicara, sebuah suara tidak sabar datang dari aula. Baiklah, baiklah, kamu kura-kura tua, turunlah. Kemudian, angin dingin bertiup, langsung meniup Perdana Menteri Penyu keluar dari aula Istana Naga dengan tangisan. Pada saat yang sama, ketika mendengar suara yang dikenalnya ini, mata kucing permata itu berbinar. Ini Bingbing. Mau-mau, kamu di sini. Suara ibu naga datang dari dalam. Di sampingnya, sudut mulut Siyu berkedut. Dia merasa jijik. Yang satu berusia lebih dari 100 tahun, dan yang lainnya berusia lebih dari 2000 tahun. Mereka tampak seperti gadis-gadis muda yang saling memanggil, Ice, dan Cat. Pada saat berikutnya, angin dingin naik dari segala arah di istana. Seekor naga es besar perlahan terbang keluar. Saat terbang keluar, ia tertawa dan berkata, aku sudah lama menunggumu. Raja Naga Laut dan Raja Naga Azure memaksamu datang sebelum mereka mau memakan tentakel gurita. Aku sangat lapar. Jadi kamu ingin memakannya sendiri, kan, Ibu Naga? Siyu berkata tanpa daya. Apa yang kau bicarakan? Aku juga memikirkan kalian. Kumis naga es berkibar seperti yang dikatakannya dengan serius. Ibu Naga, ngomong-ngomong, harta apa yang kamu dapatkan dari reruntuhan Dewa Naga? Bukankah Anda mengirim pesan yang mengatakan bahwa Anda ingin dengan santai mengirimi kami beberapa sumber daya legendaris yang tidak berguna? Siyu menggosok tangannya dengan ekspresi penuh harap. Dibandingkan dengan memakan tentakel gurita, dia lebih menantikan ini. Naga es. Hah. Naga es tercengang. Dikatakan bahwa itu akan dengan santai memberi mereka beberapa harta yang tidak berguna. Siapa yang memberinya awalan, legendaris. Itu menatap Siyu dan mengunci orang ini yang penuh dengan ide-ide buruk. Kamu, berhentilah meminta terlalu banyak. Saya tidak memiliki cukup sumber daya legendaris untuk diri saya sendiri. Mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Siyu tahu bahwa itu tidak sesederhana itu. Dia berkata, investasi, perlakukan itu sebagai investasi. Setelah kami menjadi lebih kuat, kami akan kembali untuk menunjukkan rasa hormat kepada Anda. Ibu Naga, lihat, bukankah Guru Ying membiarkan kita menunjukkan rasa hormat sampai itu menjadi totem? Termasuk tentakel gurita ini, bukankah kami yang juga berusaha keras untuk menunjukkan rasa hormat kami padamu? Naga es tercengang. Itu baru saja akan membantah, tetapi menyadari bahwa itu tidak bisa. Dia tampaknya benar. Kucing permata menerobos ke tingkat totem dalam lebih dari 100 tahun. Dibandingkan dengan 2000 tahun, itu memang cepat. Selama periode ini, itu semua berkat Siyu yang memecahkan reruntuhan Raja Bajak Laut dan menemukan permata legendaris. Ice Dragon masih merasa itu tidak bisa diandalkan. Siyu juga bisa memecahkan reruntuhan mythical dan mengembalikan sumber daya elemen naga mythical untuk menunjukkan rasa hormatnya. Bukankah kamu memintaku untuk memperhatikan jejak Dewa Ular Laut? Saya tidak dapat menemukannya di reruntuhan Dewa Naga, tetapi ada dua sumber daya elemen naga tingkat 8 yang cocok untuk Anda. Tidak ada yang lain. Kamu bisa melupakannya. Menurut pendapat Naga Es, memberi Siyu dua sumber daya tingkat 8 sudah sangat baik. Jika bukan karena fakta bahwa ia benar-benar menuai panen kali ini, ia bahkan tidak akan mau. Sumber daya level 9 apapun yang tidak kamu butuhkan tidak apa-apa, kata Siyu. Dua level 8 pasti tidak bisa dibandingkan dengan level 9. Naga Es mengertakkan giginya. Jika tidak membutuhkannya, itu bisa ditukar dengan Raja Naga lainnya. Apa gunanya membuangnya jika tidak membutuhkannya? Di sampingnya, kucing permata menghela nafas. Ia tahu bahwa Siyu akan menargetkan gudang harta karun Naga Es. Kecuali Naga Es bisa mengalihkan perhatian Siyu ke tempat lain, itu pasti akan menderita kerugian besar. Seperti yang diharapkan, kata-kata Siyu selanjutnya membuat Ice Dragon tidak bisa menahannya lagi.
Ia melihat Siyu berkata, ini benar-benar investasi yang stabil. Saya berencana untuk berpartisipasi dalam setahun, tepatnya, dalam waktu kurang dari setahun, saya akan menjadi yang pertama di turnamen dunia dan dapat memperoleh berkah dari pohon dunia. Salah satu legenda Dong Huang, Lin Feng, memperoleh berkah dari pohon dunia, jadi dia menghabiskan 2 tahun untuk menembus 2 tingkat berturut-turut dan menjadi Beastamer legendaris dari legenda biasa. Dengan kata lain, selama aku bisa mendapatkan tempat pertama, aku akan menjadi Beastamer legendaris paling lambat dalam 5 tahun. Pada saat itu, dengan kemampuan saya untuk mendengarkan Voice of History, reruntuhan mythical dapat diselesaikan dengan santai. Pada saat itu, akan ada sumber daya legendaris, sumber daya mythical, semuanya. Sekarang, Ibu Naga, Anda hanya perlu mensponsori saya dengan 1 sumber daya legendaris. Dalam 5 tahun, kita akan lepas landas bersama. Sumber daya legendaris tidak bisa naik nilainya dalam 5 tahun. Harus lebih hemat biaya untuk berinvestasi. Di sisi lain, jika kita kekurangan investasi ini, Chitong dan aku mungkin mati di kompetisi dunia. Siyu berhenti sejenak. Kucing permata di sampingnya hampir mempercayainya. Mengesampingkan kebenaran, rasanya apa yang dikatakan Siyu masuk akal. Namun, masalahnya adalah, bisakah Siyu mendapatkan tempat pertama? Kamu bocah, kamu ingin berpartisipasi dalam kompetisi dunia. Ketika Siyu selesai berbicara, naga es itu benar-benar melebarkan matanya. Itu juga mempelajari pengetahuan dunia luar, jadi secara alami tahu istilah turnamen dunia dan Lin Feng. Bukankah kamu hanya level 5? Mengapa Anda berpartisipasi dalam kompetisi dunia dalam setahun? Dalam setahun, kamu paling banyak akan berada di level 6. Semua orang adalah legenda, bagaimana kamu akan bertarung? Jadi, Anda harus berinvestasi. Selama Bugi diberi sumber daya legendaris elemen naga, itu bisa menciptakan keajaiban. Kita bisa menghancurkan Tuan di level 5. Tidak masalah bagi kami untuk menghancurkan totem di level 6. Lagi pula, tidak ada kontestan totem di turnamen dunia, kan? Aku takut kamu akan mati di sana bahkan jika aku berinvestasi. Anda tidak diperbolehkan membawa Chitong ke sana. Tidak, Dewa Naga masih menungguku untuk membantunya menjelajahi reruntuhan spasial setelah kekuatanku meningkat. Turnamen berkah dunia adalah kesempatan terbaik untuk meningkatkan ranah saya. Pada saat itu, selama Dragon Palace City juga berpartisipasi dalam turnamen dunia, dengan sekelompok naga totem yang melindungiku, aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhku. Naga es, kamu anjing. Siyu, yang sedang tawar-menawar dengan Ibu Naga, tiba-tiba tercengang. Hah, Ibu Naga juga tercengang. Apa yang salah? Aku baik-baik saja, sepertinya susu telah bangun dan berhasil berevolusi lagi. Bab 473, Susu tidak berdiri. Masalah menarik investasi untuk sementara telah berakhir. Siyu berencana memberi Naga es waktu yang cukup untuk mempertimbangkan. Kesepakatan ini pasti sepadan. Selama mereka berada di Dragon Palace City, tidak akan terlambat untuk mengirim sumber daya legendaris. Dia berharap Ibu Long bisa mengerti dengan cepat. Jika dia melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada lagi. Siyu untuk sementara menetap di Dragon Palace City dan menunggu makanannya. Adapun Ice Dragon dan Gemcet, mereka pergi untuk melihat situasi Vortex Totem. Jika kumis binatang ajaib tingkat totem menjadi segar, mereka harus dihilangkan pada menit terakhir. Ini tidak mudah untuk dibongkar. Raja Naga Totem perlu mengoperasikannya secara pribadi. Selain itu, memasak totem juga sangat khusus. Sambil menunggu, Siyu mau tidak mau memasuki ruang reruntuhan untuk melihat situasi susu. Orang ini bangun tepat waktu. Sudah waktunya untuk makan malam. Di luar angkasa, di sebuah pulau di tengah danau. Makhluk seperti jeli berwarna biru air membuka mata biru gelapnya. Aura yang kuat tanpa sadar terpancar dari tubuhnya. 11. Bugi, Baby Ginseng, Chitong, dan Ling, yang melakukan hal yang berbeda ke segala arah reruntuhan, mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah ini. Sial, Siyu juga tiba di atas pulau Danau Hati. Dia merasakan perubahan susu dan merasa sedih dan bersemangat. Dia senang bahwa setelah susu menelan setumpuk sumber daya langka untuk berevolusi, itu memang memperoleh keterampilan yang relatif kuat. Namun, hal yang menyedihkan adalah bahwa tumpukan sumber daya langka hanya memungkinkan susu untuk membangkitkan keterampilan rasial super,
dan itu adalah keterampilan super yang relatif biasa. Siyu tidak tahu apakah dia berhasil dalam taruhan ini. Namun, Siyu cukup bersyukur karena terbangun begitu cepat setelah tidur kurang dari sebulan setelah menelan begitu banyak sumber daya. Itu mungkin berkat tidur absolut yang transenden. Mungkin juga itu terkait dengan kehendak Tuan Susu, membuatnya lebih mudah untuk berevolusi. Jika tidak, menurut pemahaman Siyu, bahkan jika itu adalah hewan peliharaan yang menelan sumber daya yang relatif biasa dan menguasai devor tak terbatas, ia harus tidur untuk waktu yang sangat lama. Menelan sumber daya yang melebihi levelnya dan tidur selama 1 atau 2 tahun untuk mencerna adalah hal biasa. Susu sangat cepat. Ning, Hicks, hanya ada satu keterampilan super. Pada saat ini, Susu menatap Siyu dengan air mata di matanya. Tidak apa-apa, kami tidak kekurangan sumber daya. Kami akan bertaruh di masa depan. Siyu tersenyum dengan tenang. Kurang dari nama lebih besar dari Susu. Ras, lendir air bermutasi. Level balap tuan tingkat menengah. Tingkat pertumbuhan, tingkat raja. Keterampilan balap baru. Level tinggi, 1. Blizzard, skill elemen es. Keterampilan ini sangat tidak terduga untuk Siyu. Karena sebelumnya, Susu pada dasarnya telah membangkitkan keterampilan rasial elemen air. Ini adalah pertama kalinya ia membangkitkan keterampilan rasial elemen es. Siyu menilai bahwa ini pasti terbangun setelah melahap kumis naga es dan setumpuk lencana naga es. Awalnya, tujuan Siyu adalah elemen es Heavenly Frost Cold Energy, tetapi dari hasil saat ini, itu benar-benar angan-angan. Baik itu kumis naga es atau lencana naga es, keduanya tidak cukup bagi Susu untuk menguasai keterampilan rasial seperti energi dingin surgawi Frost. Pada akhirnya, itu mungkin harus bergantung pada indeks keterampilan atau menelan ibu naga. Meskipun badai salju ini bisa, seperti doa hujan, meminjam kekuatan alam untuk mengubah suatu area hampir secara permanen menjadi zona terlarang alami yang sesuai, dan merupakan gerakan pamungkas elemen es, itu tidak terlalu berguna bagi Susu. Namun, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Membuka jalur elemen es juga tidak buruk, meletakkan dasar untuk energi dingin surgawi Frost di masa depan. 2. Starcy, keterampilan elemen air tingkat tinggi, dapat membuat koneksi sendiri ke bintang elemen air di langit, dan memulihkan energinya melalui kekuatan bintang. Ini mungkin dikonversi dari menyerap bintang elemen air. Dari tampilan efeknya, itu masih merupakan skill yang membosankan. Di alam semesta, air tersebar luas. Itu benar, tapi sifat dari skill ini sebenarnya tidak berbeda dengan storage beam milik Baby Ginseng, skill yang meminjam kekuatan matahari. Meminjam kekuatan alam dari alam semesta jelas tidak lebih cepat daripada memulihkan kebugaran fisik secara langsung dari planet biru dengan energi alami. Efek pemulihan mungkin lebih rendah daripada keterampilan kombinasi kontrol elemen hujan dan air. Selain itu, setelah Susu mewarisi kekuatan Sprite Laut Biru, ia dapat mengontrak laut melalui keterampilan, kontrak laut biru, dan mendapatkan energi yang hampir tak ada habisnya. Penggunaan skill ini sebenarnya tidak besar. Namun, tidak seperti skill Blizzard dan Starcy, ini adalah pertama kalinya Siyu mendengarnya. Tidak ada catatan dalam indeks juga. Siyu masih tidak tahu apa efek dari lautan bintang di atas kemampuan transenden. Mungkin dia bisa menantikan efeknya setelah mengisinya. Itu adalah sesuatu yang bisa dia nantikan di masa depan. Bagaimana jika itu bisa memungkinkan Susu untuk membangkitkan kemampuan untuk memanggil komet, dan memancing beberapa sumber daya air yang bermutasi dari alam semesta untuk digunakan. 3. Memory Water, keterampilan tingkat tinggi air dan waktu, setetes air yang untuk sementara dapat memperkuat kemampuan memori bentuk kehidupan. Dengan ini, itu tidak akan rugi. Jika dikatakan bahwa Siyu tidak terlalu bersemangat tentang efek keterampilan Blizzard dan Starcy, maka ketika sampai pada tetesan air memori, Siyu sangat gembira. Skill ini sama dengan Time Fruit. Hewan peliharaan Kaisar Si juga mengetahuinya. Terlebih lagi, itu adalah keterampilan yang dikuasai oleh pencipta kristal memori. Efek dari penurunan air memori di bawah kemampuan sempurna adalah untuk meningkatkan kemampuan memori. Ini sebenarnya sangat kuat. Untuk dapat secara langsung mengubah siswa yang buruk menjadi jenius, meskipun itu hanya semacam menghafal langsung, meski begitu, itu bisa membuat banyak orang bermimpi memiliki keterampilan ini. Khusus untuk feeder dan mekanik,
sangat jarang mereka bisa menghafal setumpuk ilmu dengan kuat di benak mereka. Bahkan jika mereka tidak tahu bagaimana menggunakannya dengan gesit, itu berguna. Selain itu, ini hanya efek biasa. Setelah tetesan air memori dilatih dengan sempurna, dikatakan bahwa itu juga dapat melahirkan cabang-cabang kemampuan untuk menghapus ingatan dan transfer memori. Penjaga air dan waktu Dong Huang menggunakan kemampuan turunan dari transfer memori untuk membuat kristal memori. Kristal memori mencatat pengalamannya dalam mengendalikan elemen air. Itu bisa digunakan oleh makhluk tipe air lainnya untuk berkultivasi. Itu adalah kemampuan kultivasi. Selain itu, dengan keterampilan ini, bahkan jika susu bereinkarnasi di masa depan, ia bisa lolos dari nasib semua ingatannya yang menghilang. Tidak peduli apa, itu juga keterampilan waktu yang langka. Siyu menantikan efek tetesan air memori yang mencapai level maksimum. Tingkat Super. Wave Cannon, skill super berelemen air, dapat memadatkan water cannon yang mengandung kekuatan gelombang untuk menyerang. Satu-satunya keterampilan super kemungkinan besar berasal dari inti unsur tingkat terendah. Tidak apa-apa, kata Siyu. Meskipun beberapa skill memiliki level yang sama, di bawah level yang sama, skill memang dibagi berdasarkan atribut, positioning, dan efek. Ini tak terelakkan. Tidak ada hewan peliharaan sampah, hanya Beastamers sampah, tidak ada skill sampah, hanya pengguna sampah. Kata-kata ini semua bohong untuk anak-anak. Wave Cannon relatif konvensional di antara keterampilan super elemen air. Untungnya, Wave Cannon hanya relatif biasa. Itu murni karena Siyu dan yang lainnya telah melihat terlalu banyak keterampilan super dengan efek yang lebih kuat. Dalam keadaan normal, kekuatannya tidak buruk di antara skill serangan tipe air. Namun, itu hanya bisa digunakan dalam pertempuran, jadi efeknya terlihat relatif sederhana. Dalam jangka pendek, Siyu mungkin tidak akan menggunakan skill ini. Dia hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Poin energi normal, 5,5 juta. Susu telah membangkitkan total 4 keterampilan baru. Tingkat energinya bahkan sudah mencapai 5,5 juta. Dengan cara ini, di tim Siyu, hanya tingkat energi normal Bugi yang belum mencapai 5 juta. Itu masih berjuang di 4 juta. Bagaimana perasaanmu, Ning? Saya merasa bahwa saya masih di bagian bawah tim. Susu menganalisis sedikit dan melebarkan mata bulatnya. Itu sampai pada kesimpulan dan menatap Siyu. Siyu, apa yang bisa dia lakukan? Keterampilan yang dia pertaruhkan pasti tidak sekuat keterampilan yang secara khusus direplikasi. Untungnya, itu adalah keterampilan rasial. Setelah memaksimalkan tingkat energinya, itu bisa menjadi sangat tinggi. Setidaknya tingkat energinya akan benar-benar menghancurkan Bugi. Jika susu ingin berdiri sepenuhnya, lebih baik menunggu sampai memperoleh warisan Blue Sea Sprite. Jika Siyu ingin menyesuaikan keterampilan kombinasi untuknya seperti Eleven dan yang lainnya, dia pasti harus menunggu sampai ia mempelajari dua keterampilan inti Sprite Laut Biru dan menyesuaikannya di sekitarnya. Bagaimanapun, ini adalah fondasi susu. Itu pasti lebih kuat daripada meneliti keterampilan kombinasi di sekitar keterampilan lain. Bab 474, Bugi berdiri. Segera, Siyu keluar dari ruang reruntuhan. Pada saat yang sama, naga es dan kucing permata kebetulan kembali dari dapur Istana Naga. Bagaimana dengan Vortex Totem? Kapan kita bisa mulai? Siyu segera berkata ketika dia melihat mereka. Dalam setengah jam, Ice Dragon memamerkan giginya. Segera, Ibu Naga, bagaimana pendapatmu tentang sumber daya legendaris? Siyu datang dan memijat Ice Dragon. Naga es tidak bisa berkata-kata. Anak ini tidak akan pernah berhenti. Tidak berarti tidak. Jika kamu mengatakan bahwa kamu memberikan sumber daya legendaris kepada Chitong, aku masih bisa menggertakkan gigiku dan menahan rasa sakit. Aku akan merasa rugi jika memberikannya pada cacing itu. Bugi menangis. Puff. Di sampingnya, kucing permata itu terkekeh. Siyu, mengapa mereka semua suka menyakiti Bugi? Bugi sangat lucu, apa yang salah dengan memperkuat Bugi? Untuk Chitong, tidak apa-apa. Namun, Siyu tiba-tiba menemukan titik buta. Seperti yang diharapkan, Ibu Naga masih dekat dengan Chitong. Bugi murni anak yang dipungut dari jalanan, bukan anak kandungnya. Itu benar. Saat itu, bagi saya, Mu Huiyin membunuh jalannya ke negara totem dan mengambil sumber daya legendaris untuk memperkuat saya. Sekarang,
Saya memberinya sumber daya legendaris untuk mempercepat pertumbuhannya. Sayangnya, saya tidak memiliki sumber daya legendaris dari undead dan elemen api di sini. Saya juga tidak memiliki sumber daya yang cocok untuk Raja Naga lainnya. Aku bahkan tidak bisa menukar barang. Kenapa kita tidak melakukan ini? Saya akan memberikannya kepada Anda ketika saya memilikinya. Naga es terkekeh. Siyu membuat janji kosong. Itu juga bisa melakukannya juga. Kamu, ekspresi serius Siyu berubah menjadi kegembiraan. Ini adalah suatu kebetulan. Saya kebetulan memiliki sumber daya undead legendaris di sini. Tukarkan sumber daya legendaris tipe naga dengan saya, lalu ambil sumber daya undead legendaris itu dan berikan kepada Citong. Bagaimana tentang itu? Petik 2. Kami berdua tidak akan kalah, ini perdagangan. Sudah diputuskan kalau begitu. Ibu Naga, kamu tidak boleh menyesalinya. Saya telah merekamnya. Saya akan membiarkan Raja Naga lainnya mendengarnya di perjamuan dan memberitahu mereka bahwa Anda adalah naga yang baik yang menghargai hubungan. Petik 2. Naga es. Naga es. Kucing permata. Meo, semakin banyak Anda berbicara, semakin banyak kesalahan yang Anda buat. Mengapa memainkan permainan pikiran dengan seseorang seperti ini? Anda pasti akan gagal. Ice Dragon merasa sangat tidak beruntung bertemu dengan orang yang tidak beruntung seperti Siyu. Bistamernya sendiri adalah orang yang sangat dingin dan kuat. Mengapa memilih Siyu sebagai kontraktornya? Jadilah itu. Sesaat kemudian, Ice Dragon mengutuk. Mengesampingkan kebenaran, Siyu benar. Dengan potensinya dan perlindungan Dewa Naga, cepat atau lambat dia akan menjadi kaya. Berinvestasi pada orang ini sekarang, tidak akan rugi. Namun, kali ini hanya mendapatkan 2 sumber daya legendaris dari reruntuhan Dewa Naga. Rasanya sedikit menyakitkan untuk memberikan setengahnya kepada Siyu sekaligus. Lagi pula, tidak ada satupun sumber daya legendaris dalam warisan yang ditinggalkan Mu Huiyin. Tentu saja, jika harus dikatakan, nilai ruang reruntuhan Mu Huiyin masih tidak kalah dengan sumber daya legendaris lainnya. Cepat dan terima kasih Ibu Naga. Saat Naga es setuju, Siyu langsung sangat gembira. Besar. Cepat dan kotor untuk tahun baru. Dia bahkan segera memanggil Bugi dan membiarkan Bugi berterima kasih padanya secara pribadi. Bugi, setelah Bugi keluar, ia melihat Naga es dengan air mata di matanya. Kepala kecilnya seperti mesin jahit, terbang gila-gilaan di udara untuk menyembah Naga es. Pada saat ini, Bugi sangat tersentuh sehingga air mata mengalir di wajahnya. Betulkah? Apakah itu benar-benar akan memiliki sumber daya legendaris? Sebagai satu-satunya makhluk dalam tim yang bisa menggunakan peralatan di atas levelnya dan menampilkan efek yang cukup bagus, perbedaan kekuatan Bugi terlalu besar. Semakin banyak peralatan serupa yang dibawa, semakin tinggi kekuatan ilusinya. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya jika Bugi membawa sumber daya legendaris elemen naga dan membayangkan naga suci. Bukan masalah untuk mengalahkan tuan biasa di atas levelnya. Bukan tidak mungkin untuk mengkonsumsi sumber daya legendaris untuk secara paksa meletus dan melepaskan serangan totem. Bahkan peningkatan Bugi dari buah waktu tidak sekuat sumber daya elemen naga legendaris. Bugi sangat bersemangat. Namun, Siyu diam-diam meliriknya. Terlalu dini untuk bahagia. Ketika sumber daya tiba, itu pasti dia, Bistamer, untuk menyimpannya terlebih dahulu. Dia akan memberikannya kepada Bugi ketika sudah besar. Ketika itu pertama di tim, maka mereka bisa berbicara. Ini akan memotivasinya. Berhenti berterima kasih padaku, berhenti berterima kasih padaku. Sial, Naga es marah. Ibu Naga, sumber daya apa ini? Siyu bertanya dengan antisipasi. Ice Dragon menggertakkan giginya dan berkata, aku awalnya ingin menggunakannya untuk bertukar sumber daya dengan Raja Naga lainnya. Kalian beruntung. Dengan mengatakan itu, ia memanggil bola naga hijau dari ruang reruntuhan. Bola naga memancarkan kekuatan yang kaya, dan fluktuasi yang tersisa tampaknya dikelilingi oleh naga surgawi hijau. Saat melihat bola naga ini, mata Bugi langsung memerah dan mau tidak mau ngiler. Siyu juga menelan ludah dan tiba-tiba menyadari sesuatu yang mengesankan. Elemen luar angkasa, Siyu berkata dengan kaget. Betul sekali. Pemilik Dragon Ball legendaris ini ditinggalkan oleh generasi tertentu dari Dewa Naga Spasial di era Totem. Naga es berkata,
Baik itu Dewa Naga dari kota Istana Naga atau Raja Naga, ketika rentang hidup mereka akan segera berakhir, mereka akan memilih untuk menantang reruntuhan Dewa Naga dan menjalani ujian hidup dan mati. Dikatakan bahwa reruntuhan Dewa Naga mengandung rahasia mitos. Jika tantangannya berhasil, kekuatan mereka akan meningkat pesat saat mereka keluar. Mereka akan menentang langit dan mengubah nasib mereka. Jika mereka gagal, mereka secara alami akan mati di dalam. Namun, sebagian dari tubuh mereka akan dicatat di reruntuhan Dewa Naga dan diturunkan ke keturunan kota Istana Naga. Sampai sekarang, tidak ada Dewa Naga yang berhasil menantang dan menembus ke tahap mitikal, tetapi banyak Raja Naga telah berhasil dan menembus ke tingkat setengah dewa. Mereka mengubah nasib mereka dan menjadi Dewa Naga yang baru, hidup untuk kehidupan kedua. Pemilik bola naga ini adalah Dewa Naga yang mati dalam pertempuran melawan reruntuhan Dewa Naga. Rasnya disebut naga langit-langit hijau. Itu adalah naga dan naga elemen ganda spasial. Ada desas-desus bahwa setelah Dewa Naga ini mencapai tingkat setengah dewa, ia mencoba untuk mengubah garis keturunannya menjadi naga hijau mythical, sehingga ia mendapatkan namanya. Singkatnya, itu membiarkan Anda pergi dengan mudah. Ruang dan elemen naga, ini sebanding dengan dua sumber daya legendaris. Ingatlah untuk mengembalikan saya dua di masa depan. Naga es terkutuk. Itu telah memperoleh dua sumber daya legendaris, salah satunya adalah tipe naga es. Itu kebetulan bisa menggunakannya, dan yang lainnya adalah tipe naga spasial. Kompatibilitasnya dengan itu tidak terlalu tinggi. Awalnya berencana untuk menukarnya dengan sesuatu yang lain, tapi sekarang, itu menguntungkan Siyu. Naga surgawi langit hijau, Siyu dan Bugi saling memandang. Itu bukan dari patung Dewa Naga. Ngomong-ngomong, Ibu Naga, apakah kamu menantang cobaan hidup dan mati itu? Siyu bertanya. Dia merasa bahwa aura naga es tidak tampak lebih kuat dari sebelumnya. Naga es, apakah kamu gila atau aku? Mengapa saya menantang itu tidak seperti saya bosan atau apa? Hanya tas hadiah pemula melalui uji coba pemula. Petik 2. Siyu dan kucing permata. Seperti yang diharapkan. Namun, apakah semua tas hadiah pemula begitu mewah? Bugi. Singkatnya, dia akhirnya melihat sumber daya elemen naga yang legendaris. Siyu menelan ludahnya dan segera membiarkan Bugi menerimanya ke dalam saku spasial. Selama proses ini, Ice Dragon juga sangat iri. Uhuk-uhuk. Melihat naga es dalam keadaan ini, Siyu malu untuk bertanya apakah dua sumber daya tingkat 8 yang semula direncanakan untuk diberikan oleh naga es masih disertakan. Lupakan saja, biarkan dia menyimpannya untuk masa pensiunnya. Dia tidak ingin mendorongnya. Item level 9 bahkan lebih berharga daripada 10 item level 8. Dua item level 8 baik-baik saja. Pada saat ini, tepat ketika Bugi meratapi bahwa akhirnya akan berdiri, naga es berbicara lagi. Tunggu, cacing itu, kali ini, ikuti metode mencubit lencana naga es dan memeras sekelompok patung Dewa Naga untukku sebelum pergi. Ice Dragon terus merasa bahwa dia tidak akan kehilangan terlalu banyak, jadi dia berteriak, perlakukan saja sebagai deposit. Bugi terdiam. Sialan, aku harus bekerja lagi. Bab 475, Perlindungan Dewa Naga. Setelah Naga Es memberikan bola naga legendaris kepada Siyu dan yang lainnya dengan kebencian, tampaknya sudah berumur 10 tahun. Namun, perjamuan barbeque berikutnya menyembuhkan hatinya dengan sangat baik. Di perjamuan Istana Naga, pribadi lainnya, Raja Naga Laut, Raja Naga Azure, Raja Naga Es, Naga Putih Kecil, Paus Penembus Langit, Kucing Permata, Siyu, dan yang lainnya dari Istana Naga, yang telah berpartisipasi dalam Perang Salib Vortex Demon Binatang, berkumpul bersama dengan penuh semangat. Di atas panggangan besar ada beberapa tentakel gurita besar dan energi. Di samping, penguasa kota Istana Naga, Naga Kristal, secara khusus diundang untuk memasak. Meskipun Raja Naga ini makan makanan mentah, sebagai manusia, Siyu pasti harus memakannya dalam keadaan matang. Selain itu, mereka perlu secara khusus menangani energi negatif yang melekat pada tentakel gurita. Kalau tidak, pasti tidak sehat untuk memakannya. Untuk menemani Siyu, Raja Naga ini memutuskan untuk mencoba makanan yang dimasak kali ini. Ini adalah suplemen yang bagus. Crystal Dragon Chef berpikir bahwa ini adalah mahakarya yang luar biasa. Silakan terus membaca 0nmyboxn0vel.com.
Kumis tentakel ini mengandung nutrisi yang kaya yang dapat meningkatkan kekebalan, meningkatkan pertumbuhan kehidupan, dan juga meningkatkan fisik untuk kebugaran fisik. Ada juga suplemen nutrisi yang meningkatkan reproduksi, suplemen kesehatan untuk kecantikan dan perawatan kulit, dan kekuatan hidup yang kuat yang dapat menahan penuaan. Koki Crystal Dragon menggunakan skill Super Strain Fire, Crystal Flame, yang tidak takut air, untuk menggabungkan berbagai bahan untuk memasak kumis Vortex Demon Beast sambil memperkenalkan nilai gizinya. Setelah mendengar bahwa itu dapat meningkatkan reproduksi, naga putih kecil itu mengerutkan kening dan menatap orang tuanya. Tiba-tiba dia merasakan bahaya. Batuk. Ibu naga tunggal menatap ke langit. Itu telah sendirian selama lebih dari 2000 tahun. Mengapa perlu efek ini? Tidak buruk, kata Raja Naga Laut dan Raja Naga Azure. Meskipun level kumis Vortex Demon Beast tidak terlalu tinggi dan hanya antara level 7 dan 8, dan meskipun sepertinya Raja Naga Laut tidak pernah memakan sumber daya level ini sebelumnya, mereka tidak bisa tidak merasa tergoda oleh makanan segar ini. Ini adalah pertama kalinya mereka makan jenis ini. Putih kecil, makan lebih banyak ketika saatnya tiba, kata Paus Penembus Langit. Putih kecil, makan lebih banyak ketika saatnya tiba, kata Paus Penembus Langit. Bagi mereka, Vortex Demon Beast Whiskers masih sangat berguna. Kakak Siyu, bukankah hewan peliharaanmu datang untuk makan? Raja Naga Laut menyadari bahwa Siyu tidak memanggil hewan peliharaannya dan mau tidak mau bertanya. Makanan bergizi seperti itu, tidak masalah untuk memberi hewan peliharaan tingkat raja lebih banyak untuk dimakan dan menambahkan ratusan ribu poin energi. Mereka, Siyu merasa sulit untuk mengatakannya. Dia juga memanggil Eleven dan yang lainnya. Namun, Eleven tidak tertarik dengan makanan daging. Itu paling suka makan logam, diikuti oleh buah-buahan. Bugi juga sama. Itu hanya makan buah-buahan, apalagi ginseng bayi. Bahkan jarang makan buah-buahan. Adapun Chitong, lebih tertarik memakan jiwa Vortex Demon Beast. Itu juga tidak suka daging. Ling, hanya perlu bersantai. Itu juga tidak bisa makan susu, satu-satunya yang bisa mendapatkan beberapa manfaat melalui Infinite Devor, masih kenyang. Bagaimanapun, itu telah memakan banyak hal baik dalam sekali jalan sebelumnya. Silakan terus membaca di MYBOXN0VEL. Mereka tidak makan. Saya hanya akan mengemas satu untuk susu nanti, saya akan ingat untuk mengambil sedikit lagi, kata Siyu. Terlepas dari apakah susu memakannya atau tidak buruk baginya untuk menyimpannya sebagai makanan ringan. Meskipun itu bukan suplemen murni, setidaknya memiliki efek mengisi kembali vitalitas. Itu sangat cocok untuk makan dan bermain setelah menambahkan beberapa keterampilan super. Tidak masalah, Raja Naga Laut setuju. Kemudian, dikatakan, Saudara Siyu, makanlah lebih banyak juga. Dari kelihatannya, kamu harus memberi makan dirimu sendiri dengan baik. Petik 2. Siyu mengangguk. Dia harus memberi makan dirinya sendiri dengan baik. Sebelum keluar, dia secara khusus memberikan poin pada 3 keterampilan tingkat tinggi baru susu secara acak hanya untuk makanan ini. Berdengung. Pada saat yang sama, tentakel gurita mengeluarkan suara. Tetesan minyak panas perlahan meluncur ke bawah tentakel, dan tentakel gurita yang bengkok dan bersinar memancarkan aroma yang memikat. Berbagai rempah-rempah yang diperdagangkan dengan Dong Huang ditaburi oleh naga kristal. Sendawa. Setengah jam kemudian, Siyu berbaring di kursi spons lembut dengan puas. Tidak buruk. Itu lembut dan renyah, dan semakin dia mengunyah, semakin harum rasanya. Sayangnya, meskipun makannya lebih besar dari bis tamers lain dengan level yang sama, itu masih jauh lebih rendah daripada bis level totem seperti kucing permata. Dia membiarkan mereka makan sebagian besar makanan. Senior Siyu, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin berpartisipasi dalam beberapa kompetisi dunia? Naga putih kecil itu menarik-narik kumis guritanya, mulutnya penuh minyak saat berbicara dengan tidak jelas. Ya, Siyu menyentuh perutnya yang bundar dan berkata, ngomong-ngomong, aku ingat ketika aku meninggalkan Dragon Palace City setelah perjamuan terakhir, aku juga melihat seorang utusan dari pohon dunia datang ke sini. Apakah Dragon Palace City juga berpartisipasi dalam kompetisi dunia? Faksi totem juga bisa berpartisipasi dalam aturan kompetisi dunia ini. Sebagai salah satu faksi totem terbesar, tidak aneh jika Dragon Palace City diundang.
Naga putih kecil itu tidak tahu. Tidak, meskipun aku diundang, Dragon Palace City tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi dunia ini. Untuk kota Istana Naga, berkah dari pohon dunia tidak semenarik reruntuhan Dewa Naga dan reruntuhan Istana Naga lainnya, kata Raja Naga Laut. Kota Istana Naga memiliki jalur kemajuan yang stabil dari kebangkitan menjadi setengah dewa. Tidak harus lari ke dunia luar untuk bersaing dengan faksi lain. Ah, ini, si Yu iri. Apa, Dragon Palace City tidak berpartisipasi? Pada saat itu, siapa yang akan melindunginya? Totem kucing saja tidak cukup. Meong, kucing permata memegang makanan dengan tenang, tidak ingin peduli dengan hal-hal duniawi. Naga es terdiam. Dikhawatirkan lagi jika si Yu akan mati dalam persaingan dunia dan menyebabkan investasi sia-sia. Bahkan jika kamu tidak berpartisipasi, bagaimana dengan tim Raja Nagamu yang pergi dan melihat kompetisi? Si Yu melihat ke langit. Saat dia melihat, dia tiba-tiba menyadari bahwa sesosok perlahan muncul di langit. Tiba-tiba, para totem dan tuan yang hadir menahan napas. Sosok di langit menatap dengan tenang. Tuan Dewa Naga. Setelah beberapa saat hening, Raja Naga Laut, Raja Naga Azure, dan totem lainnya berseru. Mereka tidak mengerti mengapa Dewa Naga tiba-tiba datang dan menyapa mereka. Koki Tuan, Naga Kristal, juga tercengang. Itu sangat ketakutan sehingga segera mengangkat cakarnya dan mencoba memberikan makanan kepada Dewa Naga. Ya, Dewa Naga mengangguk dan perlahan mendarat. Kemudian, dia menatap si Yu. Si Yu segera berdiri dengan hati-hati. Maksudmu kamu ingin memperjuangkan berkah dari pohon itu? Kata Dewa Naga. Dewa Naga Dewa, apakah Anda tahu tentang pohon dunia? Kata si Yu. Dewa Naga berkata, itu dianggap sebagai perwujudan dari kehendak planet biru, dan juga keberadaan terkuat di planet ini saat ini. Tingkat mitos. Kata si Yu. Dewa Naga menggelengkan kepalanya dan berkata, jika itu murni kehendak planet biru, itu mungkin disebut mythical, tapi itu hanya perwujudan dari keinginan. Itu tidak bisa dianggap begitu. Tapi meski begitu, kekuatannya luar biasa. Sama seperti bagaimana Spiritel Laut Biru dikenal sebagai eksistensi teratas di antara para dewa karena dapat mengendalikan kekuatan laut, pohon dunia lebih kuat dan dapat mengendalikan kekuatan alami seluruh planet sampai batas tertentu. Si Yu membuka mulutnya sedikit, dan ini masih belum pada tahap mythical. Setiap makhluk mythical adalah bentuk kehidupan yang dapat melampaui batasan planet biru. Mereka akan lebih kuat, kata Dewa Naga. Namun, tingkat ras pohon dunia mungkin dianggap sebagai ras mitos. Bagaimanapun, itu juga dapat dilihat sebagai putra dan perwujudan planet biru. Petik 2. Kesadaran sejati Blue Planet mungkin sudah tertidur dengan berakhirnya era mythical. Pohon dunia setara dengan klon yang dipilihnya pada menit terakhir. Petik 2. Si Yu tercengang. Lalu berkah pohon dunia ini, apakah itu keterampilan surgawi? Dewa Naga memandang si Yu dan berkata, aku tidak tahu. Apakah Anda ingin meningkatkan kultivasi Anda melalui berkah pohon dunia? Ekspresi si Yu jatuh. Ya, kultivasi saya terlalu lambat. Ketika saya berpikir bahwa level saya mungkin tidak cukup untuk membantu Anda, Dewa Naga, saya tidak bisa beristirahat dengan baik sepanjang malam. Kemudian, saya kebetulan mendengar bahwa Blessing of the World Tree dapat dengan cepat membantu Beastamers mencapai level legendaris. Saya memutuskan untuk bertaruh dan pergi ke turnamen dunia untuk melihatnya. Meskipun itu memang sedikit berbahaya, kami juga tidak terlalu lemah. Kami pikir kami bisa mencobanya. Naga es dan kucing permata. Jika ini bukan Playboy, apa itu? Apakah ini benar-benar tujuannya? Dewa Naga berkata, baiklah. Dengan mengatakan itu, dia dengan santai mengayunkan tangannya, dan air hijau mengembun menjadi manik-manik yang terbang ke arah si Yu. The Blessing of the World Tree memang cara tercepat untuk meningkatkan kekuatanmu. Lakukan yang terbaik. Manik ini untukmu. Itu diringkas dari skill, Protection Water. Itu dapat melindungi hidup Anda pada saat yang kritis. Naga es dan kucing permata. Lord Dragon God, dia hanya ingin menipu seseorang agar memberinya harta karun. Namun, mengesampingkan kebenaran, apa yang si Yu katakan barusan tampaknya tidak salah dari perspektif yang berbeda. Atau lebih tepatnya, selama hasilnya sama, Dewa Naga sama sekali tidak peduli dengan tujuan sebenarnya si Yu. Pada saat yang sama, si Yu, yang telah menerima tetesan air, sangat terkejut.
Dia bahkan lebih terkejut daripada ketika dia mendapatkan sumber daya legendaris. Air perlindungan. Susu juga telah menguasainya. Seperti api perlindungan Chitong, itu adalah keterampilan yang dapat memprediksi bahaya sampai batas tertentu dan secara otomatis melindungi pemegangnya. Setelah berlatih hingga tingkat kemahiran tinggi, seseorang bahkan bisa melewati pengguna dan memberikannya kepada orang lain. Itu adalah inti dari peralatan pelindung terbaik. Xiyu bahkan memiliki beberapa pada dirinya saat ini. Meskipun Xiyu memiliki beberapa, dapatkah apa yang diberikan susu kepadanya dibandingkan dengan apa yang diberikan Dewa Naga kepadanya? Melalui air pelindung yang dipadatkan oleh buah waktu, susu hampir tidak bisa menahan serangan Tuan. Tapi tidak terlalu berlebihan baginya untuk berharap selamat dari serangan demigod jika Dewa Naga yang memberikan ini padanya, kan? Dengan kata lain, itu harus bisa memblokir serangan totem kelas atas. Itu mungkin lebih mudah untuk serangan tingkat totem biasa. Mungkin bisa memblokir beberapa kali. Bisakah serangan tingkat penguasa saja menyebabkan riak untuk ini? Ini hanyalah peralatan pertahanan top-notch legendaris yang dapat dikonsumsi. Xiyu tiba-tiba merasa bahwa dia bisa lebih percaya diri dalam melakukan beberapa hal. Awalnya, dia masih agak ragu untuk pergi ke luar negeri untuk berlatih dan pergi ke turnamen dunia, tetapi sekarang, dia menghela nafas lega dan langsung merasa bahwa dia memiliki beberapa nyawa lagi. Terima kasih, Dewa Naga Dewa. Xiyu dengan cepat berterima kasih. Di samping, naga putih kecil menyaksikan dengan iri. Sangat baik. Sebagai perbandingan, metode yang digunakannya saat memanggil orang tuanya untuk menjadi bala bantuan terlalu lambat. Ketika orang tuanya tiba, abunya berserakan. Jangan kecewakan aku. Setelah Dewa Naga mengirim manik air pelindung, dia perlahan berbalik dan pergi, seolah-olah dia muncul kali ini untuk membiarkan Xiyu berhenti mencari kematian. Bab 476, Reruntuhan yang ditinggalkan oleh Kaisar Luar Angkasa. Beberapa hari kemudian, Xiyu telah bersenang-senang di Dragon Palace City selama beberapa hari. Dalam beberapa hari terakhir, dia sangat senang disuguhi makanan lezat setiap kali makan. Selain itu, Bugi juga sangat senang, karena pergi ke patung Dewa Naga untuk visualisasi selama beberapa hari. Kali ini, setelah menembus ke tingkat raja dan memvisualisasikannya setelah memiliki kehendak menengah, Bugi jelas memperoleh lebih banyak manfaat daripada sebelumnya. Tingkat energi normalnya telah mencapai 4,21 juta. Meskipun masih sangat rendah, itu adalah terobosan besar untuk dirinya sendiri. Selain itu, kemahiran naga imajinasi juga telah mencapai tingkat ahli. Itu jauh lebih cepat daripada membiarkan Xiyu meningkatkan poinnya. Meskipun keterampilan super adalah keterampilan yang paling sulit untuk dilatih, bukan tidak mungkin untuk meningkatkannya dengan cepat saat kecakapannya rendah. Misalnya, kristal memori, yang dikirim oleh Dong Huang adalah alat kultivasi yang dengan cepat meningkatkan kemampuan kontrol elemen air keterampilan super. Ada juga sumber life skill bayi ginseng. Itu juga bisa dengan cepat meningkatkan kemahiran dengan menggunakan sejumlah besar sumber daya untuk memperkuat kekuatan hidup. Berbagai guru keterampilan memiliki metode kultivasi untuk meningkatkan kemahiran keterampilan dengan cepat. Patung Dewa Naga jelas merupakan objek visualisasi dengan efek yang sangat nyata pada peningkatan skill naga imajinasi. Bagaimanapun, ini adalah tempat pelatihan yang khusus dipilih oleh Dewa Naga untuk Bugi. Itu untuk membiarkan Xiyu dengan cepat masuk ke tempat pelatihan yang dipilih oleh sang legenda. Efeknya tidak mungkin buruk. Aku benar-benar ingin membesarkanmu di Dragon Palace City, Xiyu bergumam. Tidak ada orang lain dengan kecepatan kultivasi ini. Meskipun perilaku serakah ini tidak terlalu baik, itu menyelamatkannya dari masalah. Bugi menggelengkan kepalanya dengan gila. Tidak, rasanya efek visualisasinya berkurang lagi. Itu murni efek visualisasi yang disebabkan oleh menerobos ke tingkat raja dan terobosan dalam tekad. Dibandingkan dengan tinggal di sini untuk memvisualisasikan, itu masih lebih peduli tentang bola naga legendaris dan penyerapan tertinggi yang telah diambil Xiyu. Lupakan saja, ayo pergi. Kami sudah tinggal cukup lama. Dalam perjalanan ke kota Istana Naga ini, dia telah mengambil setumpuk kumis tentakel dari Vortex Totem dan bahkan memperoleh bola naga legendaris, alat pertahanan terbaik, dan membiarkan naga imajinasi Bugi mencapai tingkat ahli. Pada saat ini, di bawah penguatan naga imajinasi, tingkat energi Bugi bisa langsung mencapai 10 juta. Berbeda dengan peningkatan Eleven dan Chitong,
peningkatan Bugi hampir tidak akan pernah menyebabkan kerusakan apapun. Jika itu di bidang imajinasi, peningkatannya akan lebih tinggi. Adapun 3 keterampilan tingkat tinggi baru susu, saat mereka makan sambil bermalas-malasan dan menambahkan poin, semuanya telah mencapai tingkat transenden dan dapat dianggap seimbang. Di antara mereka, hanya keterampilan Star Sea yang layak disebut, karena itu sangat menipu. Di alam mistik kota Istana Naga, susu tidak memiliki kemampuan untuk memulihkan energinya dengan kekuatan elemen air dari luar angkasa sama sekali. Rasanya seperti memiliki dinding tahan air. Dari level awal hingga kesempurnaan, itu semua adalah keterampilan sampah. Itu tidak bisa merasakan kekuatan yang sesuai, dan itu mirip dengan keterampilan menyerap sinar matahari. Hanya setelah mencapai transenden, lautan bintang menjadi sedikit berguna. Bahkan di ruang alam mistik, ia bisa merasakan kekuatan elemen air di luar, meski hanya sedikit. Pada hari ini, Siyu dan Kucing Permata telah merencanakan untuk meninggalkan Dragon Palace City. Lagi pula, mereka tidak bisa tinggal di sisi ini selamanya. Itu terutama karena kumis Vortex Demon Beast hampir habis. Mereka harus membiarkan Vortex Demon Beast beregenerasi lebih lama. Ketika mereka mendengar bahwa Siyu dan yang lainnya akan pergi, Raja Naga Es, Raja Naga Laut, dan yang lainnya segera mengirim Siyu dan yang lainnya pergi. Setelah waktu yang lama, Siyu dan Kucing Permata akhirnya keluar dari laut. Setelah keluar dan melihat langit biru yang sebenarnya, mereka langsung merasa segar kembali. Kucing, ayo kembali ke ibu kota kuno, teriak Siyu. Penilaian panggilan ancang anak itu sepertinya sudah dimulai. Saya masih ingin melihat penampilannya. Kembali ke ibu kota kuno. Kucing Permata itu tercengang. Apakah kamu tidak pergi ke Space Capital untuk melihatnya? Bukankah saya mengatakan bahwa reruntuhan muncul di sana sebelumnya? Petik 2. Siyu. Kucing Permata itu menunjukkan ekspresi menghina dan berkata, bagaimana kabarmu seorang arkeolog? Apakah reruntuhan itu tidak lagi menarik bagimu? Ekspresi Siyu menjadi gelap. Saya lupa, ada banyak reruntuhan. Reruntuhan mitikal yang sesuai dengan reruntuhan kristal dan reruntuhan ras Phoenix yang disebutkan oleh Unding Dark Phoenix semuanya lebih menarik, tapi kita tidak bisa pergi ke sana saat ini. Tunggu, mungkin aku bisa pergi melihat reruntuhan Phoenix Rache saat aku bebas. Anda juga berada di level totem. Sekarang, kamu masih memiliki peralatan pelindung yang diberikan oleh Dewa Naga. Ketika saatnya tiba, aku akan memanggil Ibu Naga bersama. Mata Kucing Permata itu menyala dan merasa bahwa itu baik-baik saja. Selain itu, bukankah Dong Huang juga berencana untuk membentuk tim pertukaran dan pergi ke 6 negara lainnya? Kita masih bisa mencari tumpangan. Siyu tertawa. Pada saat itu, pasti akan ada Titlet Legends dan banyak Legends yang memimpin tim. Kalau begitu sudah beres. Kucing Permata itu mengangguk dengan gila. Itu kesepakatan. Siyu mengeluarkan ponselnya dan tanpa sadar melirik waktu. Kemudian, dia menemukan setumpuk pesan yang tidak terjawab. Dia pertama kali membalik-baliknya satu persatu sebelum tertegun. Apa yang salah? Tanya si Kucing Permata. Ekspresi Siyu secara bertahap berubah serius. Kurasa kita bisa mengabaikan anak itu, ancang. Ketika saatnya tiba, kita bisa dengan santai melihat beritanya di internet. Kita memang harus pergi ke ibu kota Kong ini. Reruntuhan yang muncul di ibu kota Kong, kepala sekolah Feng mengirimiku pesan untuk mengatakan bahwa itu adalah reruntuhan tipe percobaan yang ditinggalkan oleh Kaisar Kong. Siyu menoleh untuk melihat Kucing Permata dan berkata, Kaisar Kong yang legendaris itu meninggalkannya. Apa? Kucing Permata itu terkejut. Kaisar Kong. Tidak heran pencapaian spasial pemilik reruntuhan berada di atas kemampuannya untuk melarikan diri. Itu sebenarnya Kaisar luar angkasa. Bagaimana situasi di reruntuhan di sana? Tanya si Kucing Permata. Siyu terus menelusuri informasi. Kemudian, dikombinasikan dengan penemuan-penemuan arkeologi baru di negara itu yang telah diperbarui pada indeks arkeologi, ia terus meringkas. Reruntuhan adalah reruntuhan tipe percobaan. Ini mirip dengan yang saya retak di Pingcheng. Ada penjaga di reruntuhan. Beastamers yang masuk bisa melawan Guardian. Menurut Wali, mereka yang bisa mengalahkannya dapat mempelajari rahasia yang ditinggalkan oleh Kaisar luar angkasa. Itu juga warisan yang menyangkut langit berbintang. Petik 2. Hanya mereka yang berada di bawah level penguasa legendaris yang bisa memasuki ruang reruntuhan,
Senior Lu juga ada di sana, tapi sejauh ini, bahkan Senior Lu belum bisa mengalahkan penjaga itu. Tidak ada Bistamer di masa lalu yang mampu mengalahkan Wali. Ini terkait dengan langit berbintang, kata kucing permata dengan terkejut. Siyu menatap langit berbintang dan juga sangat terkejut. Apakah ada informasi lain? Ya, kata Siyu. Ruang reruntuhan ini sangat istimewa. Sebelum dan sesudah setiap tantangan, penantang dapat bersiap untuk jangka waktu tertentu. Kemudian, Bistamer yang masuk menyadari bahwa kecepatan meditasi di ruang reruntuhan ini hampir beberapa kali lebih cepat daripada di dunia luar. Senior Lu bahkan menentukan bahwa efisiensi meditasi di ruang reruntuhan ini bahkan lebih cepat daripada reruntuhan legendaris. Seperti yang diharapkan dari reruntuhan yang dimodifikasi oleh Kaisar Luar Angkasa. Petik 2. Sayangnya, waktu tinggal seseorang masih terlalu singkat. Hanya Bistamer yang dikenali oleh Wali yang memenuhi syarat untuk mengalahkannya yang bisa tinggal di dalam lebih lama. Tatapan Siyu berkedip. Peningkatan efisiensi meditasi. Bahkan jika ini tidak terkait dengan Kaisar Luar Angkasa, dia harus melihatnya. Sekretaris Ling terus mendesaknya sepanjang hari, hampir membuat telinganya kapalan. Dia akan langsung menjelajahi reruntuhan dan menerobos dalam 2 hingga 3 hari. Dia akan langsung menampilkan kecepatan terobosan yang tidak ilmiah dan melihat seperti apa rasanya. Tidak heran kamu begitu bersemangat, gumam kucing permata. Apakah ada informasi lain? Baiklah. Apakah Anda tahu mengapa kehancuran ini muncul di Kong Capital? Siyu menatap kucing permata itu. Kucing permata itu tercengang. Aku tidak tahu. Ketika saya melihatnya, itu sudah muncul. Petik 2. Siyu berkata, menurut penilaian, reruntuhan Kaisar Luar Angkasa mungkin secara tidak sengaja dipanggil oleh Bistamer dengan bakat untuk mendengarkan sejarah. Namun, Bistamer ini bukan anggota Biro 11. Sejauh ini, Biro 11 belum menemukan jejaknya. Itu bukan pada informasi terbaru dalam indeks arkeologi. Saya tidak tahu secara spesifik. Dengan kata lain, jenius arkeologi lain seperti saya akan muncul di Donghuang. Reruntuhan awal yang dipanggil oleh orang ini adalah reruntuhan Kaisar Luar Angkasa. Orang ini punya sesuatu. Dia bahkan lebih ganas dariku saat itu. Siyu menghela nafas. Dia hanya memanggil reruntuhan yang ditinggalkan oleh Bistamer dan Dream Shell yang legendaris, membuka jalan cerita utama dari Frost Dragon, Jenderal Mu Huyin. Orang ini baik, langsung menciptakan reruntuhan Kaisar Luar Angkasa. Itu adalah penjara bawah tanah tingkat epik. Universitas Ibu Kota Kuno akan menyukai ini, kata kucing permata. Bagaimana jika itu pria berusia 70 hingga 80 tahun? Petik 2, petik 2. Lupakan saja, jangan terlalu peduli. Mari kita pergi ke Kong Capital untuk melihat situasinya terlebih dahulu. Senior Lu juga telah keluar dan ada di sana. Ada juga kepala sekolah Feng dan Nenek Li. Ayo ayo. Kucing permata itu menyeringai dengan cemas dan berkata, apakah menurutmu ada batu permata spasial di dalamnya? Badai sedang terjadi di ibu kota, tetapi bisnis di tempat lain harus dilakukan. Ibu kota kuno. Tim penguji yang dipimpin oleh Master Kujie sedang melakukan uji coba kelangsungan hidup hutan belantara dari penilaian panggilan di ibu kota kuno dengan bantuan mata surga. Tahun ini adalah penilaian panggilan terakhir yang dipimpin di ibu kota kuno, setelah itu, kita akan pergi ke ibu kota. Master Kujie menghela nafas. Promosi datang terlalu cepat. Tuan Kujie, mengapa saya merasa ada yang salah dengan kuda super hitam tahun ini? Tiba-tiba, seorang penguji berteriak. Apa yang salah? Lihatlah pengeditan Eye of Heaven. Master Kujie buru-buru datang dan melihat videonya. Dalam video tersebut, seorang anak laki-laki memegang tombak kayu dan mengendarai naga laut ras raja. Dia langsung menusuk dengan lampu tombak. Cahaya dingin menyelimuti 100 meter dan dengan mudah mengalahkan musuh di depannya. Meskipun dia tidak memegang pedang kayu, Master Kujie dan penguji lainnya merasa bahwa adegan ini mirip. Petik 2, petik 2. Dia memiliki bakat fusion. Cukup normal baginya untuk bertarung sendirian, kata Master Kujie. Itulah masalahnya. Dia tidak dalam keadaan fusi sekarang. Efek khusus dari cahaya tombak semuanya disimulasikan oleh hewan peliharaan, bukankah ini seperti melepas celananya untuk kentut? Bukankah itu tidak perlu? Lebih baik membiarkan hewan peliharaan bertarung secara langsung. Petik 2. Tuan Kujie, dia bukan satu-satunya yang seperti ini.
Dia relatif normal. Lihatlah ksatria babi ini dan ksatria anjing ini. Mereka semua membiarkan hewan peliharaan mereka menarik efek khusus dalam pertempuran mereka sendiri saat mereka bertarung sendiri. Para jenius tahun ini sedikit tidak normal. Mata surga, mengangguk gila. Rasanya kemungkinan besar itu adalah kesalahan dari Beast Knight pemakan besi tahun lalu. Satu orang menjadi populer dan semua orang mengikutinya. Master Kujie menatap ke langit. Saya tidak peduli. Bagaimanapun, saya akan dipromosikan. Masa depan ibu kota kuno ada di tanganmu. Bab 477, Telur Binatang Luar Angkasa, 1. Pada akhir pekan, langit cerah. Setelah meninggalkan Dragon Palace City, Siyu dan yang lainnya menuju ke arah ibu kota Kong. Di bawah transmisi instan terus-menerus dari kucing permata, transportasi seperti pesawat hancur total. Sialan. Tiba-tiba, teriakan terkejut Siyu datang dari kilatan yang terus-menerus. Kucing permata itu tercengang. Tiba-tiba mengerem dan menatap Siyu, yang memegang ponselnya. Aku bergerak sangat cepat, bagaimana kamu masih bisa melihat ponselmu dengan tenang? Apa yang salah sekarang? Siyu berkata, aku menemukan berita besar lagi. Peringkat urutan saya tiba-tiba meningkat banyak dan saya datang ke tempat ke-11. Petik 2. Sepertinya karena pertukaran pertempuran dengan Ming Hua beberapa hari yang lalu. Hah, kucing permata itu tercengang. Dia pikir itu sesuatu yang besar. Itu hanya masalah kecil. Apa yang harus dikejutkan? Itu bukan tempat pertama. Tempat ke-11, bahkan bukan hadiah sumber daya level 8. Aku hanya meratapi mengapa ini 11 lagi. Siyu melihat peringkat dan berkata dengan terkejut. Yang di depannya adalah Zhou Tianwang. Pada awalnya, Raja Surgawi Zhou awalnya berada di urutan ke-11, tetapi dia mengalahkan tempat ke-10 dan berhasil maju. Oleh karena itu, Siyu juga mempertimbangkan apakah dia harus secara terbuka menantang Zhou Tianwang dan masuk 10 besar untuk bermain. Seperti yang diharapkan dari saya. Aku tidak melakukan apa-apa. Peringkatku naik sangat cepat, pikir Siyu. Namun, itu sebenarnya tidak bisa secara langsung menggantikan Raja Surgawi Zhou di tempat ke-10. Dalam hal itu, kinerja Raja Surgawi Zhou dalam pertukaran berikutnya bahkan lebih kuat darinya. Siyu berbalik dengan curiga dan melihat ke arah ibu kota iblis. Apakah Raja Surgawi Zhou begitu kuat? Pada saat ini, di ruang pemulihan klub kegelapan di ibu kota iblis, Raja Surgawi Zhou, yang telah mengakhiri pertukarannya, sedang berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Wajahnya pucat, dan dia masih lemah. Dia sudah tahu dari awal bahwa peringkat pertukaran ini akan diubah sesuai dengan kinerja. Oleh karena itu, setelah melihat kinerja curang Siyu, agar Siyu tidak berhasil menghancurkannya, dia habis-habisan dalam pertempuran berikutnya. Siyu jelas baik-baik saja dan berpura-pura lemah, sementara dia jelas-jelas menggunakan bakat menjinakkan binatang secara berlebihan dan menarik dirinya sendiri, tapi dia berpura-pura baik-baik saja dan melindungi peringkatnya. Sialan, jika aku tidak segera naik level, aku akan diledakkan oleh Siyu. Pada saat ini, di internet, Siyu dan yang lainnya mewakili Dong Huang untuk melawan tim pertukaran Ming Hua. Ming Hua vs Dong Huang telah memenangkan acara pertukaran sepenuhnya, dan topik tren peringkat Siyu naik ke 11 sudah ada di internet selama setengah hari. Zhou Yun sangat iri. Begitu banyak orang yang jelas-jelas bertarung dengan Ming Hua Beastamer, tetapi pada akhirnya, hanya Siyu yang ada di daftar tren. Dia membencinya. Apakah ini adil? Apakah ini masuk akal? Tentu saja, Zhou Yun juga tahu bahwa ini terkait dengan peringkat orang lain yang tidak berubah, dan peringkat Siyu tiba-tiba meningkat. Pada saat ini, yang paling membuat Zhou Tianwang tidak nyaman adalah bahwa ada juga diskusi yang akan masuk daftar tren. Itu sedang membahas kapan Siyu akan menantangnya, nanti, itu mungkin masuk daftar tren dengan cara ini. Zhou Yun tidak tahu apakah dia harus senang atau sedih. Urutan-urutan Siyu berubah lagi. Dapat dikatakan bahwa banyak Beastamers dari Dong Huang terdiam. Kecepatan kemajuan terlalu cepat. Misalnya, Gao Xuan dari Imperial Capital University, setelah melihat perubahan peringkat, fokus pada penelitian di bidang mekanik baru. Dia berencana untuk mengambil pendekatan yang berbeda dan mengandalkan sumber daya dari konferensi mekanik untuk melampaui Siyu dan mengejar ketinggalan. Pada saat ini, Ming Hua Beastamer, yang merupakan batu loncatan, adalah yang paling autis.
Mereka semua sangat tidak puas dengan peringkat Siyu. The Beastmares of Donghuang sangat kuat. Ini, mereka sudah mengakui. Dalam pertukaran pertempuran berikutnya, kontestan Minghua masih kalah total. Tidak perlu berbicara tentang murid legenda Laut Tirani, Zheng Hai. Dia sendiri memiliki kekuatan untuk menekan dua legenda semu, Minghua. Tidak ada yang bisa mengalahkan Leviathan raksasa. Adapun Zhou Yun, meskipun dia terlihat lembut dan anggun, siapa yang mengira bahwa dia akan lebih ganas daripada Si Yu dalam pertempuran. Letusannya sangat kejam, dan rasanya seperti dia akan habis-habisan. Itu tidak semua. Yang paling tragis adalah kontestan Minghua secara tidak sengaja melihat video Si Yu di Liga Nasional. Mereka awalnya berpikir bahwa kinerja Si Yu selama pertandingan pertukaran sudah menjadi batasnya. Namun, ketika mereka melihat di video Liga Nasional, 9 Battle Beast Si Yu yang panjangnya lebih dari 100 meter langsung membunuh 100.000 binatang buas dengan satu pencegahan dan menunjukkan kekuatan yang mengejutkan, mereka langsung tercengang. Binatang pemakan besi selama acara pertukaran tidak seperti ini. Ada juga serangan terakhir dari pertarungan dengan Gao Xuan. Ayunan pedang Si Yu itu, dan fakta bahwa dia menahan semua kekuatan hewan peliharaannya di tubuhnya sendiri, keributan itu terlihat jauh lebih besar daripada saat dia menahan kepemilikan hewan peliharaan Citong sendirian selama aktivitas pertukaran. Dengan begitu banyak kekuatan hewan peliharaan yang menambahnya di Liga Nasional, Si Yu hanya bersantai dan makan buah-buahan perlahan. Mengapa dia langsung pingsan selama aktivitas pertukaran? Siapa yang dia bercanda? Setelah melihat ini, nilai kontestan Minghua terpengaruh. Mereka terus merasa bahwa Dong Huang sangat tidak ortodoks. Ketika mereka melihat Dong Huang memberi Si Yu peringkat baru ini, dia merasa itu bahkan lebih tidak lazim. Bukankah ini hanya membingungkan tim pertukaran negara lain jika mereka tidak memasukkan monster ini ke dalam 10 besar? Orang-orang Dong Huang yang jahat. Ibu kota Kong. Di gunung besar yang disebut Gunung Segudang. Reruntuhan Kaisar Luar Angkasa, di sekitar gunung telah disegel dengan ketat oleh pasukan penjinak binatang. Di kamp arkeologi sementara, pasukan dari seluruh ibu kota dikumpulkan. Tentu saja, ada juga organisasi tingkat tinggi seperti Biro 11. Kepala Feng dari Universitas Ibu Kota Kuno, Lu Qinyi dari Universitas Ibu Kota Kuno, Lilian Ping, yang berspesialisasi dalam domain fosil, dan Chen Yuan, seorang arkeolog yang mempelajari kaisar-kaisar legendaris kuno. Bab 478, Telur Binatang Luar Angkasa 2. Tembakan besar ini tiba di tempat kejadian. Begitu reruntuhan Kaisar Luar Angkasa muncul, banyak anggota Biro 11 menoleh. Tidak seperti reruntuhan kecil seperti reruntuhan Ping Cheng, reruntuhan Kaisar Luar Angkasa sangat penting dan mendapat perhatian tingkat tinggi. Di kamp, Lu Qinyi juga menemukan peringkat urutan yang diperbarui. Dia menghela nafas diam-diam dengan ekspresi yang bertentangan. Pada saat ini, dia sudah tahu apa yang terjadi selama pengasingannya. Misalnya, Si Yu pergi ke laut dan menghancurkan dua tuan, atau Si Yu telah membawa kucing permata untuk menerobos ke tingkat totem, atau Si Yu telah memenangkan semua kejuaraan nasional sekaligus. Dia tahu semua ini, jadi suasana hatinya sangat rumit. Rencana awalnya adalah membiarkan Si Yu pergi ke universitas untuk belajar sesuatu. Setelah lulus, dia bisa memiliki beberapa kemampuan untuk melakukan kerja keras untuknya, menyelidiki beberapa reruntuhan, dan menjadi asisten arkeologi. Mengapa dia melakukan semua ini hanya di tahun pertamanya? Tidak hanya prestasi arkeologi Si Yu yang melampaui dia dalam semua aspek, tetapi kekuatannya bahkan telah menyusul miliknya. Ini bukan rencana awalnya. Senior Lu, King kecil. Lu Qinyi berdiri di tanah dan melihat pintu masuk spasial berbentuk salib hitam di langit. Saat dia sedang memikirkan omong kosong, dua suara yang familiar tiba-tiba memasuki telinganya, membuatnya tercengang. Dia dengan cepat berbalik dan menemukan bayangan seorang pria dan seekor kucing. Mereka muncul tidak jauh darinya dan menatapnya dengan gembira. Si Yu, Guru Ying. Melihat mereka, Lu Qinyi tercengang. Kamu kembali dari kota Istana Naga. Ya, kata Si Yu. Saya melihat pesan yang dikirim oleh kepala sekolah Feng kepada saya. Senior Lu, ini adalah pintu masuk ke reruntuhan Kaisar Luar Angkasa, kan? Setelah Si Yu tiba di adegan pertama, dia segera menatap celah spasial salib hitam di langit. Ya, Lu Qinyi mengangguk dan berkata, belum ada yang bisa memecahkannya. Si Yu terkejut.
Apakah wali itu benar-benar kuat? Lu Qinyi menatap Si Yu dengan ekspresi tak berdaya dan berkata, jika kamu memiliki kesempatan untuk masuk, kamu akan tahu kapan kamu bertarung. Saat ini, di reruntuhan Kaisar Luar Angkasa, seorang master terkemuka berusia 50-an saat ini menantang reruntuhan sebagai wakil presiden Asosiasi Penjinak Binatang. Meskipun reruntuhan Kaisar Luar Angkasa menentukan level, itu tidak menentukan usia. Oleh karena itu, beberapa Beastamer setengah baya dan tua yang memiliki lebih banyak akumulasi daripada orang muda juga dapat menantangnya. Dibandingkan dengan para Master Top yang berperingkat di bawah usia 30 tahun, para Master Top ini lebih tua. Pengembangan bakat mereka lebih kuat, dan hewan peliharaan mereka lebih banyak dibudidayakan. Hewan peliharaan yang dikirim oleh Master ini adalah makhluk ras kuasa Overlord dengan nilai energi normal 6 juta. Di bawah peningkatan bakat penguatannya, nilai energinya langsung mencapai 14 juta. Hewan peliharaan ini dari elemen ringan dan terkenal dengan kecepatannya. Itu melintasi medan perang reruntuhan, dan cahaya dan bayangan terjalin di udara. Namun, butiran keringat seukuran kacang mengalir di dahi wakil presiden Asosiasi Modal Kong. Di seberangnya berdiri bentuk kehidupan transenden hitam pekat setinggi 2 meter yang mirip dengan belalang. Di depannya ada 2 organ, pedang hitam. Astaga, sosok elang cahaya terapung melintas dan berubah menjadi seberkas cahaya yang menjulurkan cakarnya yang tajam untuk merobek bentuk kehidupan belalang, tetapi bentuk kehidupan belalang tampak sangat acuh tak acuh. Dengan gelombang lembut pedang, bilas spasial tak terlihat yang memenuhi langit membentuk domain pedang. Di bawah robekan ruang, disertai dengan tangisan yang menyedihkan, bulu-bulu di seluruh tubuh Falcon cahaya terapung terpotong. Itu jatuh dari langit dalam kekacauan berdarah, membuat wajah master terkemuka segera menjadi pucat. Lemah, 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 selanjutnya, kata bentuk kehidupan belalang dengan bosan. Void Mantis, ras mythical kuasi, elemen spasial. Itu adalah hewan peliharaan yang dibudidayakan secara pribadi oleh Kaisar Luar Angkasa. Petik 2. Statusnya Kekaisar Luar Angkasa setara dengan status Raja Naga Laut dan Dewa Kupu-Kupu dengan legenda evolusi Lin Feng. Dan kemungkinan besar itu adalah hewan peliharaan yang dibudidayakan oleh Kaisar Luar Angkasa setelah dia menjadi Beastamer yang legendaris. Meskipun Void Mantis ini hanya pada tingkat Raja, kekuatan pertempurannya sebanding dengan beberapa tuan yang lebih lemah. Itu bahkan penguasa kehancuran ini. Petik 2. Tingkat energi normal melebihi 10 juta, dan semua keterampilan di bawah level super adalah transenden. Kemahiran dari 4 keterampilan super semuanya mendekati sempurna, dan itu adalah keterampilan spasial. Dalam pertarungan 1 lawan 1, mungkin tidak ada yang bisa menang. Ini, Si Yu tertegun. Mendengarkan deskripsi, dia merasa bahkan Eleven dan yang lainnya berada di bawah banyak tekanan. Lu Qinyi perlahan berkata di samping Si Yu, dikatakan bahwa ketika Kaisar Luar Angkasa menjelajahi langit berbintang, ia secara tidak sengaja jatuh ke alam mistis langit berbintang. Banyak kehidupan di luar bumi yang berbeda dari Blue Planet yang tinggal di sana. Kaisar Luar Angkasa pernah tinggal di sana dan mendapatkan telur binatang kosmik dan membawanya kembali. Petik 2. Pada saat itu, slot kontrak Space Emperor sudah penuh. Dia tidak lagi memiliki niat untuk mengontrak hewan peliharaan baru. Bahkan untuk ras kelas atas seperti Void Mantis, dia hanya mengolahnya sebagai hewan peliharaan kedua. Namun, Kaisar Luar Angkasa sangat menghargai telur binatang luar angkasa ini, karena ada perbedaan tertentu dalam struktur kehidupan antara binatang luar angkasa dan bentuk kehidupan yang luar biasa di planet biru. Ini adalah bentuk kehidupan baru yang berbeda dari hewan, tumbuhan, elemen, dan undead. Selain itu, setiap Space Beast sangat kuat. Petik 2. Kaisar Luar Angkasa ingin melihat perubahan apa yang bisa terjadi pada kedua belah pihak setelah Beastamer mengontrak binatang kosmik. Setidaknya pada saat itu, tidak ada preseden bagi Beastamer untuk berhasil mengontrak bentuk kehidupan kosmik. Untuk ini, Kaisar Luar Angkasa menyegel telur ini dan melakukan tes, berencana untuk menghadiahkannya kepada para jenius dinasti. Petik 2. Selama jenius Beastamer bisa mengalahkan Void Mantis yang dia kembangkan, dia bisa mendapatkan telur ini dan mewarisi metode penetasan dan kontrak dari Space Beast Egg yang dia simpulkan. Bab 479, Telur Binatang Luar Angkasa 3. Sayangnya, sebelum ada yang bisa mengalahkan Void Mantis,
kaisar luar angkasa sendiri diduga telah jatuh di langit berbintang. Dan karena kehancuran tantangan ini terkait erat dengan kaisar luar angkasa itu sendiri, ada juga perubahan, menyebabkan kehancuran itu menyegel dirinya sendiri. Void Mantis di dalam tidak punya pilihan selain tertidur lelap. Itu baru terbangun hari ini ratusan tahun kemudian. Petik 2. Ini hampir semua informasi yang saya dapatkan dari belalang itu ketika saya pergi untuk menantang reruntuhan kaisar luar angkasa. Lu Qinyi mengangkat bahu. Siyu membuka mulutnya sedikit. Hewan peliharaan kedua Kaisar Kong. Telur binatang kosmik. Bukankah Void Mantis menunjukkan apapun ketika mengetahui bahwa kaisar luar angkasa sudah mati? Siyu bertanya. Tidak, karena dikatakan bahwa Kaisar Kong tidak mati dan ruang alam mistik tidak sepenuhnya runtuh. Itu bukti terbaik. Lu Qinyi menatap Siyu dengan tatapan membara. Dikatakan ingin terus menjalankan misinya dan menunggu kaisar luar angkasa. Kata-kata ini membuat jantung Siyu berdetak kencang. Apa? Kaisar luar angkasa tidak mati. Meskipun kaisar luar angkasa adalah kaisar dari dinasti terakhir Dong Huang, dia seharusnya berusia ratusan tahun. Bahkan jika tidak ada kecelakaan yang terjadi, waktu secara alami akan berlalu. Sudah waktunya untuk mati. Kecuali, itu di tempat khusus. Atau dia telah menembus ke tahap mythical. Dinasti kaisar luar angkasa telah dihancurkan, tetapi belalang ini masih berencana untuk melanjutkan misi yang ditinggalkan oleh kaisar luar angkasa. Yah, sepertinya begitu. Meskipun belalang ini cukup kuat, tampaknya tidak terlalu pintar. Ini juga relatif berpikiran sederhana. Itu seharusnya dikultivasikan dengan kaisar luar angkasa sejak lahir dan tidak memiliki pemahaman tentang dunia luar, seperti dinasti kaisar luar angkasa. Lu Qinyi sakit kepala. Aku ingin mengelabui telur hewan peliharaan itu, tetapi itu tidak berhasil dan bersikeras bahwa aku mengalahkannya sesuai dengan aturan. Dalam pemahamannya, semuanya tentang aturan. Kalahkan dan Anda bisa mendapatkan telurnya. Jika Anda tidak mengikuti aturan, itu akan menggunakan identitasnya sebagai pemilik reruntuhan untuk mengusir mereka yang tidak mengikuti aturan. Siyu, senior Lu telah berubah. Bagaimana dia bisa mencoba menggunakan kebohongan? Saya akan mencobanya. Siyu melihat celah di langit. Lu Qinyi berkata, saya merasa bahwa, Anda juga tidak bisa. Petik 2. Siyu melengkungkan bibirnya. Dia kalah, jadi dia tidak ingin percaya bahwa orang lain bisa menang, kan? Senior Lu, jika Anda tidak bisa, saya juga belum tentu bisa. Ngomong-ngomong, Senior Lu, kapan kita akan bertarung? Siyu tertawa. Lu Qinyi langsung marah. Ini terlalu banyak. Pria kecil yang dia gali setahun yang lalu akan menantangnya sekarang. Ayo bertarung nanti. Baik, Siyu sangat energik. Namun, jika lawannya adalah hewan peliharaan kaisar luar angkasa, dia merasa itu memang tidak mudah untuk dihadapi. Siyu terdiam sejenak. Dia berencana untuk mengajar 11 tubuh emas abadi terlebih dahulu sebelum melihatnya. Yah, dia akan meniru skill mythical revival dari seniornya. Lebih banyak lebih baik. Pada saat ini, mereka berdua tiba-tiba menyadari bahwa kucing permata di samping mereka sedang melihat celah itu dengan penuh semangat. Guru Ying, kucing permata, menurutmu bagaimana rasanya saat digoreng? Lu Qinyi dan Siyu. Diam, kedatangan Siyu juga membuat kepala sekolah Feng khawatir dan yang lainnya. Kepala sekolah Feng, Nenek Li, yang telah memberikan ginseng bayi kepada Siyu, dan Dr. Chen Yuan, seorang arkeolog yang mempelajari kaisar legendaris kuno. Siyu juga melihat mereka. Ini semua adalah wajah-wajah yang familiar. Bahkan Dr. Chen Yuan, yang biasanya memiliki kehadiran yang relatif rendah, sebenarnya telah menghubungi Siyu beberapa kali dan bertanya kepadanya tentang Kaisar Xi, Kaisar Wu, dan hal-hal terkait lainnya. Bagaimanapun, pencapaian arkeologi Siyu melibatkan aspek-aspek ini. Dr. Chen Yuan ini masih sangat mengagumi Siyu. Menemukannya, kepala sekolah Feng tidak terlalu keberatan ketika Siyu tiba, karena situasi di reruntuhan kaisar luar angkasa telah dieksplorasi. Jika Lu Qinyi tidak bisa mengalahkan Void Mantis, dia juga tidak menyangka Siyu akan melakukannya. Pada saat ini, kepala sekolah Feng sangat senang bahwa dia telah mengunci kejeniusan arkeologi yang telah memanggil reruntuhan kaisar luar angkasa. 5 anggota Biro 11 berkumpul di ruang konferensi. Kepala sekolah Feng berkata sambil tersenyum, melalui beberapa keterampilan transenden elemen waktu,
Aku sudah mengunci kandidat yang mungkin adalah Bistamer yang memanggil reruntuhan kaisar luar angkasa melalui prediksi. Universitas Ibu Kota Kuno kami menginginkan anak ini. Li tua? Chen tua? Oke. Kepala sekolah Feng tersenyum pada Nenek Li dan Dr. Chen. Haha, kamu cukup serakah. Nenek Li menggelengkan kepalanya. Hahaha. Dr. Chen juga menggelengkan kepalanya. Universitas Ibu Kota Kuno ini memiliki Lu Qinyi dan seorang arkeolog jenius seperti Si Yu secara gratis. Sekarang Bistamer lain dengan bakat untuk mendengarkan Voice of History telah muncul, mereka masih menginginkannya. Lu Qinyi berkata, Nenek Li, Kakek Chen, mengapa Anda tidak membiarkan saya berhubungan dengan orang ini? Saya pikir pengalaman saya dalam memimpin pemula cukup kaya. Petik 2. Setelah Si Yu menjadi nakal, Lu Qinyi berencana untuk mengganti target untuk diasuh. Nenek Li dan Dr. Chen terdiam. Mereka terus merasa bahwa Lu Qinyi tidak dapat diandalkan, tetapi mereka tidak dapat menyangkalnya. Karena Si Yu benar-benar dibawa keluar oleh Lu Qinyi, bukan? Meskipun mereka tidak tahu peran apa yang dimainkan Lu Qinyi dalam hal ini. Si Yu duduk di samping dan menonton. Jadi sebenarnya siapa itu? Feng tua? Berhenti bertele-tele, desak Dr. Chen. Dari suaranya, itu anak muda. Dia mengungkapkan ekspresi iri. Di antara orang-orang ini, selain dari kepala sekolah Feng, yang telah mencapai level 7 di Bistaming Space, 3 lainnya semuanya berada di level 6. Mereka telah memasuki reruntuhan dan juga hancur. Meskipun Senior Li dan Senior Chen adalah orang-orang hebat di Biro 11, karena mereka menyadari bahwa bakat mendengarkan mereka sudah terlambat, mereka telah melewatkan usia meditasi yang optimal ketika mereka bergabung dengan Biro 11. Bahkan setelah berbagai sumber daya dilemparkan kepada mereka nanti, mereka belum untuk mencapai legendaris. Tidak semua bakat sejarah seberuntung Lu Qinyi dan Si Yu telah digali dan dibina sejak dini. Setelah mendengar bahwa pemula ini masih muda, mereka segera merasa bahwa orang ini sangat beruntung. Dia telah digali oleh Biro 11 begitu awal dan dapat menerima kultivasi yang sangat baik. Mereka tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menjadi legenda berjudul, tetapi masih ada kemungkinan besar dia menjadi legendaris. Kepala sekolah Feng tidak membuatnya tegang dan segera berkata. Namanya Fang Lan, seorang siswa SMP. Dia adalah penduduk lokal Kong Capital dan memiliki bakat dalam telepati. Orang tuanya adalah guru dari Departemen Mekanik Universitas Kong Capital. Dan Fang Lan ini sendiri juga seorang jenius mekanik kecil. Dia telah dikultivasikan sebagai mekanik sejak dia masih muda dan sangat tertarik dengan mesin. Ia bahkan meraih juara pertama lomba mekanik SMP tingkat nasional. Dia hampir jenius secara internal ditentukan oleh kelas mekanik dari Universitas Kong Capital. Ada juga kemungkinan kecil dia pergi ke Universitas Star Capital. Oleh karena itu, masih cukup sulit untuk membujuknya untuk datang ke Universitas Ibu Kota Kuno. Lagi pula, kelas mekanik Universitas Ibu Kota Kuno, bagaimanapun, Qinyi, apakah kamu percaya diri? Lu Qinyi tercengang. Dengan latar belakang keluarga seperti itu, memang tidak mudah baginya untuk mengubah profesinya menjadi seorang arkeolog dan pergi ke Universitas Ibu Kota Kuno di mana mekanika bukanlah yang terbaik. Namun, jika dia tidak berspesialisasi dalam arkeologi, bakat ini akan sia-sia. Akan lebih baik bahkan jika dia mempelajari mesin dan arkeologi. Senior Lu senior, bisik Si Yu di samping mereka. Apa yang salah? Apakah Anda memerlukan bantuan? Si Yu bertanya dengan lembut. Seorang jenius kecil yang tertarik dengan mesin. Bukankah ini mudah ditipu? Jika dia diberi naga tiran mekanik untuk dikendarai, bukankah dia akan datang ke Universitas Ibu Kota Kuno dengan penuh semangat? Ketika Departemen Mekanik Universitas Ibu Kota Kuno mendirikan spesialisasi binatang mekanik, orang tuanya harus melompat dari kapal. Bab 480, Arkeolog yang tidak ingin menjadi mekanik bukan arkeolog yang baik. Di ruang konferensi, 5 anggota Biro 11 berkumpul. Setelah mengetahui bahwa dia memiliki bakat sejarah baru, kepala sekolah Feng dengan tegas ingin membawanya ke Universitas Ibu Kota Kuno. Pukul besi saat masih panas dan bangun Universitas Ibu Kota Kuno menjadi institut super yang sebanding dengan Ibu Kota Kekaisaran dan Universitas Ibu Kota Setan. Adapun Lu Qinyi, dia juga memutuskan untuk mengambil tindakan secara pribadi. Namun, dari informasi yang diberikan oleh kepala sekolah Feng, pihak lain mungkin tidak mudah ditipu seperti Si Yu saat itu. Saat itu,
Xiyu terlahir sebagai yatim piatu dan terlilit hutang. Dia bahkan tertarik pada arkeologi dan pernah mengalami pemukulan masyarakat. Dia tahu bahwa hidup dari seorang wanita jauh lebih menguntungkan. Bahkan jika itu hanya 10 juta yuan, bagi Xiyu, lupakan para arkeolog, dia bahkan bisa terus pergi ke pangkalan makanan untuk menjadi pemulung. Namun, pemula ini berbeda. Dia masih di bawah umur dan memiliki keluarga superior. Dia jelas tidak realistis seperti Xiyu dalam hal materi. Dari segi kekuatan mental, dia mungkin belum tentu tertarik dengan bidang arkeologi. Lagi pula, dia menyukai kelas mekanik. Jika dia ingin membujuk orang lain untuk belajar arkeologi, itu bukan masalah meyakinkan satu orang, tetapi sebuah keluarga. Silakan terus membaca di MYB0XNOVEL, C0M. Ayah pihak lain, seorang profesor mekanika di Kong Capital University, seorang master mekanik terkemuka. Dikatakan bahwa dia adalah calon dekan berikutnya dari Sekolah Tinggi Mekanik Universitas. Ibunya juga seorang master mekanik, seorang profesor di universitas yang sama, bahkan kakek dan neneknya adalah mekanik. Tentu saja, Lu Qinyi tidak merasa itu terlalu sulit. Bagaimanapun, status Biro 11 ada di sini. Jika dia diberi kesempatan untuk masuk Biro 11, apakah dia tidak mau? Xiyu sudah sangat kaya sekarang, tetapi dia masih ingin menambahkan 13 biro dan mencari nafkah dari semuanya. Namun, Lu Qinyi juga tahu bahwa membujuknya untuk bergabung bukanlah tujuannya. Tujuannya adalah untuk membiarkan dia dengan tulus melangkah ke bidang arkeologi. Membantu. Bagaimana Anda ingin membantu? Kata Lu Qinyi. Lupakan, lupakan. Setelah mendengar Xiyu mengatakan bahwa dia ingin membantunya menarik pemula, Lu Qinyi menolak. Itu baik-baik saja selama Xiyu tidak menimbulkan masalah. Dia takut Xiyu akan memberikan peran utama yang salah kepada pemula. Bahkan para anggota Biro 11 harus memahami sebagian besar situasi sejarah menurut setumpuk petunjuk sebelum mereka sempat mendengarkan Voice of History. Namun, menurut penilaian Lu Qinyi, Xiyu tampaknya tidak perlu melakukan ini sama sekali. Berapa kali dia berhasil mendengarkannya sudah bisa berada di peringkat 3 besar di Biro 11. Hanya dalam setahun, itu melebihi hasil banyak senior selama beberapa dekade. Jika seorang pemula berhubungan dengan Xiyu dan berpikir bahwa dia dapat mendengarkan sejarah seperti dia dengan sukses dan mudah, akan sia-sia jika dia tidak belajar dengan giat. Dia tidak bisa belajar dari Xiyu. Xiyu itu aneh. Lebih baik mengambilnya perlahan dan mantap. Tidak semua orang bisa mencapai hasil di berbagai bidang seperti Xiyu. Secara umum, spesialisasi lebih stabil. Mungkin akan ada efek ajaib jika Xiyu pergi. Menurut apa yang saya tahu, mekanik muda itu memuja Gao Xuan. Xiyu mengalahkan Gao Xuan di Liga Nasional. Bukankah ini berarti para arkeolog memiliki masa depan yang lebih baik daripada mekanik? Dr. Chen Yuan tertawa. Omong-omong, setelah cucu Din Hao dari perguruan tinggi mekanik menonton Liga Nasional, dia terus mengeluh karena menyerah menjadi mekanik. Haha, Din Hao telah bergumam kepadaku berkali-kali, kata kepala sekolah Feng. Silakan terus membaca di MYB0XNOVEL, C0M. Xiyu menyeringai dan berkata, tidak perlu, tidak perlu. Arkeolog dan mekanik tidak bertentangan. Tidak perlu membuat gadis kecil itu memilih dalam dilema. Di era apa kita sekarang? Kamu harus membuatnya, memiliki semuanya, dengan bahagia sebelum dia benar-benar menyukai bidang arkeologi. Hah? Kata-kata Xiyu membingungkan beberapa tembakan besar. Apa maksudmu? Senior Lu bertanya. Apa yang dia coba lakukan lagi? Xiyu berkata, coba pikirkan, bukankah Nenek Li sedang meneliti fosil kuno? Nenek Li tersenyum dan mengangguk. Jika menggunakan teknologi mekanik dapat mengubah proses penelitian fosil kuno menjadi metode yang dapat memperkuat kekuatan Beastamers, bukankah ini akan menjadi kombinasi sempurna antara arkeologi dan mesin? Misalnya mengekstrak jejak makhluk purba dari fosil dan menghidupkannya kembali melalui metode teknologi. Dengan cara ini, mereka tidak hanya dapat memahami sejarah kuno dengan lebih baik melalui menghidupkannya kembali, tetapi mereka, yang telah dihidupkan kembali oleh teknologi, juga dapat setara dengan jenis hewan peliharaan mekanik yang berbeda untuk dikontrak oleh mekanik. Sistem hewan peliharaan mekanis baru juga dapat lahir. Hewan peliharaan mekanis ini mungkin memiliki keterampilan dan kemampuan yang telah hilang. Mereka pasti bisa menciptakan inovasi besar di Beastaming domain yang ada.
Di sini, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Kalian berdua telah menyelesaikan arkeologi dan mempelajari mesin. Saat itu, teknologi mekanik tidak lagi menjadi alat semata-mata untuk membantu penelitian arkeologi, tetapi sesuatu yang saling membantu. Lu Qinyi, kepala sekolah Feng, dan Dr. Chen. Mengapa anak ini begitu delusi? Nenek Li, yang sedang mempelajari fosil, memiliki ekspresi aneh. Samar-samar dia ingat bahwa Si Yu pernah bertanya padanya apakah fosil itu masih hidup. Mengapa pertanyaan Si Yu naik lagi? Bagaimana ini mungkin? Dr. Chen mempelajari kaisar legendaris kuno dan merupakan penjinak binatang arkeologi yang relatif tradisional. Oleh karena itu, ketika dia mendengar ide aneh Si Yu, dia pertama kali merasa bahwa itu tidak dapat dipercaya. Tapi Lu Qinyi, yang berada di sampingnya, tiba-tiba membeku saat memikirkan sesuatu yang sangat penting. Mengapa Si Yu tiba-tiba terobsesi dengan kombinasi arkeologi dan mesin? Dia ingat bahwa ketika Si Yu berada di kota Wuling, dia mendapatkan cermin kebangkitan. Tunggu, jangan bilang kamu sudah mengembangkan sesuatu, kata Lu Qinyi. Hampir. Omong-omong, aku harus berterima kasih pada fosil naga Tyrant Nenek Li.